pendapat, saran bagaimana aksi selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Saudara. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Asisten Satu mewakili Bupati Saudara untuk memberikan arahan sambutan sekaligus untuk memimpin rapat. Demikian kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Teman-teman yang hormati Pak Dandim, Pak Kapolres, Asisten 2, para kepala SK3, kepala PD, dari juga dari kampung Jungkala sama Jumbaru yang sudah berhadir staf angkatnya. Terima kasih telah hadir rombongan ini dalam rangka kita membuka rapat evaluasi terhadap pelaksanaan penataan masa dunia usaha. Bapak sekalian, saya menggunakan kata-kata penataan, walaupun di dalamnya ada semacam aktivitas yang agak mengarah kepada kontak visi lapangan, tetap bahasanya harus penataan. Karena kita untuk menghindari suatu saat nanti kalau ada di dalam komponen itu yang mengerti tentang hari ini karena pengalaman di luar atau karena melihat di media sosial, kita bisa dijerat ya dengan bahasa penertiban itu pelanggaran HAM. Karena itu sekarang mulai hari ini saya rasa kita harus kompak menekan katanya penataan. Kita tata pasal PD usaha. Berikutnya kami salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah meminta bahwa kita jalan yang benar dengan Bapak sekalian. Pertama saya sampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan di masa bina usaha. Pertama bahwa walaupun kita terulur-ulur dengan pelaksanaan waktunya ya, akhirnya bisa juga kita mengeksekusi apa. Namun demikian, sesuai dengan juga kemarin kita ada pandangan fraksi di DPRK, masih juga menyentuh terhadap tata kelola di dalam. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita sama-sama memberikan sumbang saran ide pikirannya bagaimana kita membuat pasar itu betul-betul yang hari ini sudah terkondisikan ya, tapi belum terkelola dengan baik. Makanya kemarin saya waktu-waktu sama Pak Kasat, satu hari pun nggak boleh bergeser dari situ anggota sampai pasar itu manajemennya berjalan dengan baik. Kalau satu hari saja orang Satpol PP nggak hadir di situ, besok pagi Pak Kasat balik, yakin saya. Karena itu saya menyampaikan sama Pak Kasat, berapa bulan pun harus hadir di situ dalam lingkaran dalam bahasa operasi terpadu yang melibatkan Bapak dari TNI juga polisi. Terus Pak Kasat sampai dengan terkelola dengan baik. Karena kemarin saja saya sudah melihat sudah ada yang berjualan kembali di depan jembatan itu, nyak dijual bawa bolimen. Sudah buka lapak lagi dari situ. Nah, artinya belum semuanya mendapatkan apakah alokasi tempat, saya nggak tahu. Ini mau nanti dijelaskan oleh masing-masing dinas terkait. Kemudian saya kemarin ada bincang juga, ini bincang saya selama ini, bukan saya nggak ada ini. Bincang saya dengan Pak Pawan dari PUPR. Saya melihat juga kondisi untuk parkir itu masih susah karena sebelah talun itu ada semen ya. Jadi kalau Honda itu susah karena posisi coran itu pun agak ngereng begini dia.
Ini bagaimana solusinya supaya itu betul-betul kalau diletakkan noda bisa teratur. Paling tidak kalau saya rasa itu sampai pengerasan mungkin PPR ya. Kalau ada PPR sampai pengerasan. Jadi waktu orang parkir roda rata di sepanjang beton itu. Nah, itu perlu menjadi perhatian kita. Beberapa ini yang saya lihat yang hari ini akhir-akhir ini ya. Nah, saya malam saya anggap JLH juga luar biasa. Malam menggunakan biku segala macam. Tapi ada tiang itu ya, Pak Bugari ya, tiang listrik sama batang kelapa. Namanya kalau bisa kita kasih lukisan. Apakah tiang itu dipecahkan dulu atau memang masih bisa diangkat? Karena agak mengganggu ini juga. Jadi timbunan yang oleh kawan-kawan DPR itu hanya ini saja, hanya sebatas kalau tidak dikeraskan itu nggak bisa parkir ronda, susah parkir ronda. Malam kemarin saya lewat hujan ya, cek itu udah berhubung-hubung. Mungkin sementara ini dari saya dulu memang ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Saya ingin forum ini memberikan saran terbaiknya dengan tujuan kita bahwa hari ini saya katakan kalau boleh kita presentasi itu presentasinya belum 100 kan? Pengelolaan masyarakat belum 100%. Baru tahap kita menggeser mereka dari posisi luar ke dalam. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin teknis ya dari pihak PUPR yang perlu sampaikan. Karena dulu kita pernah berencana kalau nggak salah untuk Pak Bugari di PUPR itu semua dicor Pak Bugari ya. Di jembatan itu jadi orang parkir di sini bisa naik ke situ bisa langsung ke pasar ikan. Tempat ikannya sekarang kan itu harus melalui jembatan, bahkan bersempit-sempitan. Apakah itu juga solusi? Saya rasa itu juga solusi yang bisa kita pikirkan untuk nyonya gagah lah, ya gagah lah. Jadi mungkin siang bisa untuk orang jualan ini malam kalau bisa buka kuliner mungkin Pak ya, kuliner malam di situ dengan penerangan yang cukup baik. Ini perlu saran kita semua. Oleh karena itu kesempatan berikutnya saya lemparkan kepada forum yang ingin memberikan saran pendapat. Sampaikan saja apa yang memang menjadi unek-unek mungkin atau ada hal yang pikiran terbaiknya untuk bagaimana dengan perdagangan, di mana posisinya, perhubungan di mana perhubungan deh. Perhubungan arah parkirnya juga kemarin saya lihat di sana ada sini. Itu saya nggak tahu apa di bawah ini, di bawah Ujung Baru atau di bawah ini. Siapa yang pegang parkir di Jawa? Yang di tempat orang jualan ikan kemarin. Itu lapak siapa? Lapak Ujung Baru. Tapi yang kelola parkir bukan Ujung Baru, Pak. Oh, bukan Ujung Baru. Perhubungan yang kelola. Nah, itu Pak Amin gimana? Nanti coba dia pas. Mungkin dari saya sekian dulu sebagai pembuka. Mungkin Pak Fauzi mungkin boleh menulis siapa dulu yang menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terhadap penyampaian arahan daripada Pak Asisten tadi, jadi agar pada rekan yang berpadu untuk menyampaikan kira-kira apa yang perlu disampaikan untuk lanjutan daripada kegiatan tiba-tiba ini. Kami berikan 3 kesempatan. Siap, silakan Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Asisten yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Dandim yang mewakili, Bapak Kapolres yang mewakili, Kepala Dinas Badan dan Kantor, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil yang mewakili, dan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, kegiatan penertiban pasar sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asisten memang belum bisa kita katakan 100% Pak. Namun dengan kegiatan ini yang sudah kita lakukan, alhamdulillah hari ini khusus masyarakat Johan Palawan
memberi A+ kepada Pemkab Aceh Barat dengan tindakan dan sikap yang kita ambil pada hari pelaksanaan penerbitan pasar. Dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada Pak Pimpinan Rapat dan kepada Bapak Ibu menyangkut dengan pengelolaan parkir, Pak. Izin kalau memang diizinkan, ini kan diparkir di khusus di Ujung Baru, khusus di pasar. Hemat kami kalau memang bisa dipercaya, tentu nanti mekanisme pelaksanaannya dapat diatur oleh dinas terkait. Intinya kalau memang diizinkan biar dikelola oleh Gampung Ujung Baru, ya, Dusun Manggis, ya, sehingga lapangan kerja terbuka untuk masyarakat Gampung Ujung Baru. Sehingga kegiatan ini menyangkut dengan ketertiban ini juga nanti bisa kita atur, Pak, dengan masyarakatnya di sana. Jadi tidak ada lagi yang berjualan sebagaimana yang disampaikan Pak Asisten tadi. Ya, jadi kami perlu pertimbangan kebersamaan sehingga peluang kerja kepada masyarakat kita khusus Ujung Baru dan Ujung Kalak ini nanti dapat disesuaikan jika memang diizinkan. Satu, yang kedua, ini menyangkut bangunan coran yang di atas got papi, ya, di atas lung, ini juga menjadi masalah. Karena kenapa? Kalau ini kita biarkan, tentu ini jadi hambatan. Kenapa? Ini setelah dilaksanakan pengorekan oleh BLHK, ini kondisi air hari ini sudah lumayan turun, Pak. Sehingga kondisi genangan air Gampung Kuta Padang, Suak Libe dan Selebuk, Simpang Pelor sudah agak teratasi, ya. Tapi tidak hanya khusus di area Lung Naye, juga kami bermohon kalau memang diizinkan di belakang terminal ini juga ini menjadi sumbat sekarang. Ini supaya jika nanti terjadi hujan, jadi ini air cepat turun, tidak terjadi tergenang. Yang ketiga, menyangkut jalan yang di depan pajak potong lama, Pak. Informasi kami dengar itu adalah tanah Pemda. Nanti mungkin barangkali ini dapat dijelaskan oleh Pak Kecik Donggala, sehingga bangunan yang sudah melebihi sampai ke got ini mungkin dapat dikoordinasi balik dengan pemilik toko. Karena ini adalah informasi tanah Pemda, sudah ada sertifikat itu, Pak, wilayah Ujung Kalak, arah di depan pajak potong lama parkir, ya. Nah, jadi ini kalau memang diizinkan, bagaimana solusi dan bagaimana cara, juga nanti kita ingin informasi dari Pak Kecik Ujung Kalak, dan juga ini hadir Pak Kecik kami Ujung Baru menyangkut dengan parkir. Jadi itu 3 informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak. Mohon pertimbangan dan mohon kerjasamanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Asisten, wakili Pak Bupati, Asisten Lurah, wakili Pak Dandim, wakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek, kemudian seluruh SKPK, bapak-bapak yang berhadir dan juga ibu-ibu yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Baik, kami dari Satpol PP, ya, yang pertama sekali mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya yang selama ini dalam hal penataan, khususnya penataan pasar bina usaha, ya, sudah berjalan lebih kurang hampir 3 minggu atau 2 minggu yang lalu. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak, terutama Pak Bupati, atau Pak Asisten, atau pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini, supaya dalam hal penataan ini benar-benar kita harus ada itikat baik
ya harus yakin dan harus bersungguh-sungguh dalam hal penataan pasar bina usaha ini. Ya, karena kenapa? Saya di Satpol PP itu lebih kurang hampir 8 tahun. Ya, jadi beberapa kali Kasat berganti dan mencoba membenah pasar itu belum mampu. Tapi ini alhamdulillah kali ini sudah hampir walaupun belum 100% sudah, alhamdulillah kami lihat sudah agak rampung gitu, walaupun masih 50%. Dalam hal ini kami katakan bahwa dinas-dinas yang terkait ini betul-betul cepat menindaklanjuti dalam hal penataan ini. Contohnya seperti PUPR itu di pinggir got itu kan ada jalan, jadi sebelum kita membobok untuk membuat jalan itu rumah orang, jadi terlebih dahulu sebelum kita hancurkan jembatan yang sudah berada di atas lungaan air itu, supaya itu harus kita pikirkan bersama bagaimana untuk jalan menuju masuk ke rumah mereka, ya, jalan menuju masuk ke rumah mereka itu. Kemudian juga dalam hal lain seperti jalan, kalau memang rapi cepat dirapikan. Ini alhamdulillah PUPR sudah menindaklanjuti terhadap serat kerikil, ini sudah agak rapi terlihatnya. Tapi lebih lanjut terus dipacu supaya makin rapi, mungkin nanti pedagang-pedagang sudah enggan untuk keluar kembali dalam perdagangannya. Kemudian ini perhubungan. Ini sejak kami pantau, ini kami maaf perhubungan, ya. Kadang-kadang kami mengambil alih dari perhubungan, jadi tidak ada efektif di lapangan. Ini mohon apa, sekretaris ya yang menghadiri. Kadang-kadang tidak efektif di lapangan. Kami ambil alih, kami tak letakkan mobil situ mampu juga, kami halangi itu mobil maupun Honda dalam hal pelaksanaan tugas ini. Apalagi yang selama ini memang semrawut, terutama dalam berparkiran. Berparkiran itu harus profesional ya. Kalau bisa, kalau memang dipegang oleh pihak perhubungan, itu panggil orang-orang yang parkir itu. Jangan dipakai nenek-nenek yang udah tua-tua. Nah, jadi coba kita contohkan pergi ke Banda Aceh, diarahkan Honda begini, mobil berdiri begini, pasir seperti itu penjaga parkirnya, itu yang harus diatur. Ini mohon maaf, nanti perhubungan coba. Kami juga sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, bahwa kalau bisa parkir itu diserahkan aja kepada kampung. Nanti mekanismenya dengan perhubungan buat komitmennya. Itu mungkin lebih mantap lagi, lebih efektif kami pikirkan. Nah, kemudian ini masalah perdagangan. Masalah perdagangan, ini jalan sudah tertib, sudah agak tertib kita lihat di Jalan Daud Dariah 2. Tapi pedagang-pedagang ada juga yang berjualan di dan lari ke tempat lain. Tapi kami nggak peduli itu. Yang penting daerah area itu sudah tertib. Nah, kalau memang kita tertibkan ke daerah yang lain, tolong diatur dulu oleh pihak perdagangan. Dimasukkan dulu. Ada yang belum masuk, diajak masuk mereka yang sudah punya nomor yang didapatkan untuk kita masukkan ke dalam itu lapak penjual itu. Coba mungkin yang lebih mengetahui ini kepala PDD pasar, ya itu. Kemudian pihak perhubungan juga, jangan semua pekerjaan semua itu seolah-olah ini pekerjaan Satpol PP semuanya. Ini kadang-kadang masalah parkir juga kami kadang-kadang banyak yang kami ambil alih. Jadi pihak perdagangan dan dinas berkait lainnya, tolong kita sama-sama
itikat baik dalam hal penataan binasa. Karena ini kami pikir ini merupakan sejarah. Kalau memang ini tertib, ya, masa ini terus kita lanjutkan bersama-sama, ya, bersama-sama. Tapi alhamdulillah kalau kita bersama-sama bergerak kita mampu. Tapi kalau tidak bersama-sama mungkin tidak akan terwujud. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kawan-kawan mungkin ada yang belum kenal perkenalan saya dari saya ini kecil juga di Bapak. Ingin menyampaikan yang pertama penghormatan saya kepada Bapak Asisten 1, Asisten 2 yang pada hari ini masih berkorban. Kemudian Bapak Kamil, Pak Kores, Bapak Nazir, dan Bapak Dinas Perdagangan, Angka, dan Bapak Taman, dan Bapak seluruh ibu yang mungkin sudah saya lakukan satu-satu. Pada kesempatan ini yang pertama ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih kepada Pemda dan seluruh yang selama Satpol PP itu bergerak memang cepat dalam melaksanakan kegiatan penertiban pasar ini. Ini seperti karena Adi bilang tadi, ini sejarah sebenarnya Pak. Memang ini 2 hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan untuk kedepannya lebih baik seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten 1. Kita akan menata ini agar lebih baik, lebih modern, tidak umum seperti pasar yang ada sekarang ini. Kemudian menyambung dari item kedua, yaitu menyambung dengan tanah yang akan kita buat jalan di seberang jalan, ya Bang. Ini saya bawa sertifikat lama dasar tanah awal itu, dan kemudian ada juga dari sertifikatnya yang sudah lahir sertifikatnya itu tidak ada badan jalan. Cuma kita mendengar dari tokoh-tokoh memang ya itu dulu katanya sudah diberi untuk jalan. Tapi dari tokoh dari yang kita dengar, tapi dari fakta yang ada ini nggak ada berbatasan langsung dengan Lunai yang ada rencana lorong itu sekarang di lorong itu lorong Melati yang ada di Matan itu. Yang di Matan itu udah jadi lorong, tapi yang di depannya ini nggak ada. Berarti memang langsung ke Lunai-nya. Nah ini nanti tentunya akan jadi problema kita jika kita nanti menegaskan untuk buat jalan di situ. Nah, ini kita pikirkan bersama. Yang kita bawa ini ada buktinya seperti itu Pak. Tidak ada rencana lorong ya. Tapi kalau kita dengar dari tokoh-tokoh semua, memang itu ada rencana lorong. Tapi yang tertulis itu tidak ada. Tentunya ini akan jadi buah pemikiran kita masing-masing. Berapa? Di tahun Agustus 59 Pak. Dibuatnya untuk apa tanggal 2 Agustus 1959. Segel ya, itu segel ya. Segel ya. Segel. Kemudian lahir sertifikat itu juga tidak ada bentuk badan jalan. Kalau itu tidak ada bentuk jalan di sertifikatnya, ya di sertifikat masing-masing yang punya tanah kayak gitu. Tentunya ini akan jadi pemikiran kita seperti pada kita sampaikan, ini akan jadi pemikiran kita masing-masing nanti. Belum apa kemudian tindakan. Oke, yang terakhir lokasi tempat penjualan ayam, Pak. Ini mohon Pak, ini dengan sangat rendah hati kalau bisa masyarakat dan menjadi itu untuk lokasi penjualan ayam, karena kan perdagangan kita ini masih belum modern. Seperti saya sampaikan kepada Pak Kadis tadi, kalau di Medan ataupun di Banda Aceh itu mereka ada siap potong, tapi kita masih dengan kandang-kandangnya gitu, ayam hidup gitu. Jadi ini kan ini berulang-ulang Pak di situ Pak. Jadi sayang juga masyarakat itu
di dekat pemukiman apa namanya penjualan ayam Itu yang ini yang di belakang di mall itu ya. Bukan yang sebelah sini kan? bukan Bukan bapak yang sebelah Jumbar. yang di dekat mall itu Yang lama ya. Mohon itu kalau bisa dipindahkan Pak, ditempatkan apa pasar sayur atau buah-buahan lah Pak. Seperti itu. Tuh, nanti kita akan jadi dosa jariah nih Pak. Sebagai pemimpin kan kita harus mempertimbangkan juga nih Pak. Memang mereka sudah menuntut ya Pak. Masyarakat saya itu aja Pak. Yang orang tinggal di situ ya Pak Haji ya. Iya Pak, memang samping itu Pak pemukiman Pak. Jadi itu aja Pak yang bisa saya sampaikan itu aspirasi masyarakat saya yang saya sampaikan. Mungkin itu saja. Dan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa di kopi itu Pak Haji, perbanyak tuh. Bisa, Pak. pegang satu. Di ada anak rumah. Minta kopi di ruangan di bagian pemerintahan boleh yang bawa aja. Tak kopi minta. 10 lembar lah. Baik, saya buka dulu terus ke apa tadi nanti mungkin ada penambahan siapa? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak, langsung saja izin berkata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten 1, Asisten 2, Bapak yang dimatakan mewakili, Bapak Polres yang mewakili, Bapak unsur dari SKPK, Pak Camat, serta unsur dari kelurahan dari kampung Ujung Baru dan Ujung Kalak, serta Bapak yang tidak saya sebutkan satu-satu yang saya hormati. Langsung saja Pak, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat juga dari Satpol PP, tentu ini suatu bahan bagi kami Pak. Nanti kami akan laporkan ke Kadis, nanti kita akan duduk bersama yang pihak-pihak terkait. Ini kami tampung dulu. Sebelumnya nanti saya ada Pak Ali kasih Sapras, nanti boleh ditambahkan. Sebelumnya saya sampaikan dulu, Bapak yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Ajim tadi, ini sebagai evaluasi. Kami bukan membela diri Pak, ini agak sulit. Personil kami ditempatkan 2 orang Pak, itu sebagai evaluasi kami. Tentu ini suatu kendala juga. Jadi ke depan ini mungkin nanti harus ditambah. Itu satu Pak. Kemudian personil kita ada di situ. Memang pasar sangat berat ini Pak, tantangan kami. Ada petugas saja mereka berani menerobos jalur yang salah. Jadi rambu-rambu sudah ada, petugas sudah ada, itu kendala bagi kita Pak. Kemudian satu lagi Pak, mengenai perparkiran. Ini mungkin ya perlu secepatnya apa yang disampaikan tadi. Kita lihat contoh di Banda Aceh itu kita memang sangat setuju Pak untuk apa yang disampaikan Pak Asisten tadi sebagai penataan Pak ya. Sebelum saya akhiri, mungkin sebagai Pak Ali dari kasih Sapras untuk parkir bisa ditambahkan, saya persilakan. Ya, saya mohon maaf ya, setelah saya masukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masukan yang sudah saya dengar dari Bapak ini, saya sebagai koordinator perpakiran mungkin ini akan menjadi bahan evaluasi kami di kantor nanti. Termasuk dalam perpakiran setiap kampung mungkin akan kita bagi wilayah, cuma harus kita buat komitmen yang pasti Pak. Jadi supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian. Mungkin tempat-tempat parkir mungkin akan kami pendataan kembali Pak. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini aja. Pemijum baru yang mau diambil yang mana? Untuk dikelola sama orang baru. Di sebelah Hari baru Pak. orang itu tata-tata lama disuruh baca barang begitu. Yang Kalau wilayah Ujung Baru itu kami mohon. Begini. Jadi kalau itu Pak Biji, ini langsung aja ya, nggak usah lama kali kata semua orang. Survei dia Pak lama, 2 tahun belum selesai Pak. Jadi Pak Biji Ujung Baru, lapak mana yang mau ingin kelola, dipoto, digambar, buat yang berapa itu. Berdasarkan itu nanti Pak Biji buat surat permohonan kepada Dinas Perhubungan agar lapak ini yang kami
apa ini kelola ini diserahkan kepada masyarakat Ujung Baru, dikelola oleh kampung lah. Nah, di foto yang mana-mana saja yang mau akan dikelola, ajukan kepada mereka. Nanti MOU-nya ke saya juga kan gitu. Saya rasa itu solusi Pak langsung. Maka ini panjang dulu itu itu satu sudah selesai saya rasa. Kemudian berhubungan dengan ini, saya rasa ini ada hubungan ya antara surat yang dipegang oleh Pak Kecik Ali dengan bangunan yang mereka bangun memang mepet dengan beton ya. Jadi ini kayaknya harus dinas pertanahan ada ya. Dinas nanti karena sekarang begini masalah tanah itu sekarang permasalahan tapal batas dan tanah sengketa tanah itu adanya di dinas pertanahan. Jadi ini Pak Poldi boleh nanti koordinasi Pak Kecik Jungkala, kita jangan berbicara kata orang tua. Kita ini pemerintah bekerja itu ada dokumennya, ada administrasinya. Kalau administrasi mengatakan memang tidak ada, kita akan pikirkan bagaimana mereka harus jimerang kena ulahno. Cuma buka datanya. Dunia polis ini menyangka memang anak. Maaf Pak saya ini saja. Jadi kalau memang nanti mereka tidak bisa keluar dengan memang harus melalui tulung itu, paret itu, jika perlu apakah kita sahkan mereka munafik, tapi tidak boleh berjualan dengan perjanjian. Nah, dengan perjanjian atau ukurannya diperkecil. Tapi kalau mereka punya mobil susah juga ya. Diperkecil aja Pak. Diperkecil ya. Karena saya lihat begini di belakang terminal udah mulai sekarang. Dia kan bisa parkir di depan. Ini gimana nih PPR nih? Gimana boleh buat bangunan di atas dulu? Ini langsung aja ya biar cepat ya. Masalah ini Pak ya. Sebenarnya di dalam RDTR Pak, di dalam tata ruang kita itu memang diperuntukkan untuk badan jalan tuh Pak. Di sebelah rumah itu ada badan jalan. Karena memang kita nggak tahu Pak masalah tanah itu sudah clear atau belum. Tapi rencananya memang itu untuk badan jalan. Yang 3 meter itu. Ya setelah rumah itu Pak. Iyalah ceritanya kalau cerita orang tua itu katanya 3 meter pintu jalan. Inspeksi ya Pak, kurang lebih 3 meter. Kita kaitkan dulu masalah tanahnya aja Pak, memang karena sudah sesuai dengan RDTR itu urusannya untuk badan jalan. Siapkan untuk badan jalan. Jadi berarti itu harus selesaikan dulu ya Pak Kecik ya. Iya. Makanya ini di pemikiran kita ini lah Pak. Biasa di BPKD itu ada juga vertikal aset Pak. Nggak ada lagi aset sudah diserahkan ke dinas pertanahan hari ini. Aset tanah. Sudah mulai semua sertifikasi kecil satu. Jadi ini yang Itu kita telusuri nanti itu makanya saya minta di kopi nanti saya kasih sama Pak Andi ya. lain pendidikan tidak ada juga dengan rencana lorong Pak. Ya. Biasanya di perencanaan akan nulis ya rencana lorong. Rencana lorong bukan dari Pemda Pak. Itu sertifikat biasa memang tulis rencana lorong. Tapi kalau kita basic kita di Kementerian Barat di RDTR, tata ruang itu masih rencana badan jalan memang di dalam ini. Kalau di sertifikat memang tidak ada itu rencana lorong, rencana parit. Oke, Pak Fauzi itu jadi catatan tersendiri ya. Kemudian saya mau nanti orang PUPR atau siapa yang turun ke lapangan untuk contoh tadi Pak Adi bilang nggak ada saluran, turun ke lapangan coba. Memang apa perlu buat saluran kita anggarkan nanti di perubahan atau di perubahan atau di 2024. Kalau itu untuk untuk yang pasar ayam dan semuanya di situ dibuat semacam itu saya bilang kalau saya bilang kan kita bilang nah marketnya itu memang pasar ayam, pasar ikan itu nggak boleh nggak ada air dan airnya itu harus tahu dibuang kemana. Nah, ini kan mau saya di mapping di situ. Ini kan udah jelas nih ikan nih. Orang ikan itu sekarang juga kewalahannya dengan air. Saya petah nih ya. Itu antara posisi ikan ke beton itu juga nggak bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya itu rata, sekarang kan kantong-kantong hijau kan, bekas fiber ya. Nah, kalau itu selesai, saya rasa makin luas nampaknya. Kalau dicor atau ditambah. Jadi PUPR turun itu dibuat gambarnya di situ untuk membangun sarana pendukung pasar itu, pasar ikan, pasar sayur.
pasar ayam, pasar daging. Sarana pendukung apa yang belum siap di situ? Karena memang kelemahan kita dalam membuat perencanaan, Pak. Saya lihat tahun ini buat gedung, tahun depan buat fasilitas pendukungnya, tahun depan lagi buat lagi fasilitas pendukungnya. Dan tahun ketiga itu Pak, gedung yang pertama dibangun sudah mulai rusak, minta rehab. Nggak sekali siap semua. Misalnya buat situ pasar harus ada musolanya, harus ada ini, sekali terus semua. Drainasenya harus jelas. Itu aja ya. Nanti siapa Chandra itu bisa turun. Sepertinya Pak kan itu jatuh ke Perkim Pak. Ya, Bang yang beli di Perkim. Saluran perumahan Pak. Ya udah, nanti abang turun ke apa? Ke tempat itu, biar semua, ke semua di situ, yang mana butuh saluran. Saya rasa kalau air itu sudah ada kemana dibuang, itu baunya juga akan menjadi, karena sudah mengalir. Di belakang itu Bang, di belakang pajak ayam tuh, memang itu saya kan itu. Tersumbat dalam bulu ayam lah. Ah iya. Bikin asisten dinas kami sudah menyurati Perkim untuk melakukan penataan drainase lingkungan, karena drainase lingkungan tersebut aksesnya melalui tanah pasar, makanya nggak sudah kami surati. Dari surat dia. Kapan turun tuh Bang? Cepat tuh Bang, apa Bang? Kalau duit cukup untuk perubahan kita perlu turun cepat selesai pesan tuh. Nah, kemudian Perkim saya PPR saya pesan. Kalau bisa tahun depan di aspal tuh. Ya Pak, informasi juga Pak ini ada di Gadis. Tahun depan makanya kita BPR nggak bisa bicara jangka pendek nih, karena rencana tahun depan itu ada pagu 750 juta dari Doka untuk pengaspalan. Nah kalau seperti saat ini mungkin saya berpikir mungkin mentok itu Pak, kecuali nanti dari atasan atau dari bupati itu mau meletakkan pagu untuk perubahan. Boleh juga Pak, tapi tahun depan yang rencana tadi juga ada 750 juta Doka pengaspalan. Itu tuh. Saya maunya kalau boleh aspal itu jangan mau ke beton itu ada pula spray 1 meter pakai apa? Nggak usah aspal terus sampai mentok ke apa itu. Ini beton nih kan, mentok terus aspal di sini. Tinggal dilerengkan sedikit buat lubang untuk air turun ke dalam saluran. Jangan antara ini yang napre dong meter. Ini ada dong. Aspal terus sampai ini sampai sama sampah sebelah kiri. Sebelah kiri kan ada saluran kita tuh. Saluran jika perlu aspal itu di saluran ini di taluknya. Nah, yang ini bisa masih bisa kita bongkar. Jangan ada tray lagi maksud saya. Nah, tray kosongnya ini yang sudah rendah tinggal. Jadi itu sekaligus menandakan itu adalah areanya kita. Nanti orang parkir tinggal kasih garis saja. Kalau rencana tahun depan tuh boleh Pak atau gimana? Bisa sudah ke dasar. Harus buat terus ini nanti apa? Di tahun depan Pak. Forum ini juga merekomendasikan ke PPR Pak Kadis. Hasil rapat ini merekomendasikan ke PPR untuk membangun pengaspalan itu sampai ke sana. Biar ada dasar orang tuh. Kalau kan ada dasar dia. Sekaligus kalau bisa seluncur terus apa tuh yang di atas tuh. Iya. Bisa kuliner malam, ujung baru bisa memanfaatkan. Bukan pantai-pantai usulan baju. Izin Pak, boleh Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten dan tim, Bapak Kapolres dan seluruh peserta rapat yang kami muliakan, langsung saja Pak. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait dengan tujuan kami di lokasi yang ditata beberapa hari yang lalu. Sekarang sudah bergeser dampaknya ke Jalan Blampulau 1 nih Pak. Para pedagang sudah mulai bergeser ke arah Blampulau 1. Gimana? JNT, arah JNT. Iya, pedagang ikan sudah ada beberapa orang bergeser ke situ. Kemudian di Jalan TPI juga Pak Kadus ya, sudah mulai bahkan di badan jalan. Oleh karenanya kami berharap agar dalam penertiban atau penataan ini tidak hanya difokuskan ke Jalan Haji Daudaria saja, karena mereka lari dari sini pindah ke Blampulau juga penyakit yang sama akan muncul. Jadi kami mohon kepada dinas yang terkait, apakah itu perhubungan yang menyangkut dengan jalan
mohon ditertibkan. Kemudian menyangkut ini Pak, bangunan di atas sungai. Saya ingin tahu itu siapa yang memberi izin sebetulnya Pak kepada itu jembatan di atas sungai itu Pak. Enggak ada. Tapi pengakuan si pemilik bangunan mereka, kami sudah konsul ke PU, entah PUPR, entah Perkim, saya nggak tahu. Ya, kemudian itu dibangun. Jadi kalau memang ada yang punya kewenangan memberi izin, tolonglah diberi standarnya, standar jembatan. Karena dampaknya ke kami ini Pak. Itu sampah, bangkai babi segala macam nyangkut di situ. Atau kalau memang tidak diberi izin, mohon sama-sama kita ambil tindakan. Karena sebagian warga, dia warga Kota Padang, buat jembatan ke arah Ujung Baru ini Pak. Nah, dari kesimpulan akhir, kali lagi izin Pak kecil Kota Padang. Enggak izin di Kota Padang, dapat izin ke Ujung Baru. Ikut nominasi coba Pak kalau. Jadi mohon perhatian kita bersama. Kewenangan siapa nih? Kalau memang nggak bisa diizinkan, ditertibkan. Jadi jangan sampai kami di tingkat bawah ini bentrok nanti Pak. Ya, bentrok antar kampung nanti. Nah, jadi kami mohon nih Pak, mohon petunjuk dari pimpinan agar dapat diarahkan ke depan Pak. Mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan Pak. Itu coba lihat nanti. Ya mana di kan Aisyah pegang ini kan. Coba lihat nanti ketentuannya. Kalau memang ini, saya melihat begini Pak, karena ruang itu besar. Memang kalau bisa dimanfaatkan oleh para penjual yang kecil-kecil, misalnya kios-kios, memang juga bagus. Biar nggak sebesar ini ya. Tapi kita bermasalahnya dengan sedimen, endapan, dan ini kayu-kayu untuk orangnya habis ngecor itu kayunya ini buang. Sudah biasanya berapa sana? Sebulan, 2 bulan, udah kuat. Kerasnya itu berapa lama? Kadang udah tunggu sebulan, lupa dia. Jadi akhirnya sampah itu numpuk situ semua. Nah, itu Pak dilihat ketentuannya Ais. Nanti ini Pak Budi kita dulu lagi nanti ya. Tentang ini Pak, tentang masalah apa? Tanah tadi nanti sama pertanahan sama izinnya itu. Nah, gimana kalau memang boleh ataupun tidak boleh, kita jadi solusi nanti. Nanti kita minta solusinya. Kalau memang dibolehkan mungkin ukurannya berapa? Dan harus ada apa ininya Pak? Terminal-terminalnya ya, lubang-lubang bisa di itu sebenarnya sama juga Pak bentukannya, ada jalan inspeksi itu 3 meter. Pak kita kalau itu jelas belum ada perbedaan mahal. Itu nggak bisa tuh, karena menasa itu udah langsung sama itu, menasa terminal itu langsung dengan pinggir betul ya? Pinggir pare, nggak mungkin lagi. Kemudian ini Pak sedikit lagi di samping yang tidak jadi dibobok itu Pak Azim, arah sana Pak Azhar itu informasinya sudah ada warga yang mengecor baru nih Pak, melintas ke Lung itu. Mohon perhatian juga. Iya. Nah, kalau ini dibiarkan nanti menjamur kembali Pak pedagang di atas pasar, di atas paret itu Pak. Baik dari kami ke Dinas Perdagangan Bursa Koperasi Sekarang juga ingin menyampaikan pemahaman ini terhadap aksi pelaksanaan penataan para pedagang kemarin itu alhamdulillah sudah seperti awal saya sampaikan itu berjalan tertib dan terkendali serta sesuai dengan harapan. Namun dalam pelaksanaannya dapat saya sampaikan bahwa untuk menampung para pedagang ulos kita masih hari ini itu sudah kita siapkan pedagang buah berseberangan di satu ulos dengan pedagang ikan. Ini pedagang buah tidak mau masuk. Mereka mencari saya dengar lapak baru di sekitar Mangkulo Ujung Baru. Terus para pedagang sayur berdasarkan kemarin surat pernyataan mereka akan melakukan pembongkaran dan sudah mengambil nomor urut penempatan itu juga demikian. Artinya kita di sini tidak bisa, himbauan sudah kita lakukan melalui mereka sudah ada nomor urut di kaca-kaca itu juga saya Pak lupa
Singapura ngaji Mekah itu. Jadi menurut hemat kami tindak lanjut daripada pedagang ini, mereka memang sudah mengakal-akali pemerintah. Jadi saya sampaikan Makassar setelah rapat evaluasi tidak ada diskusi di lapangan yang ada penindakan. Semua pedagang, karena seperti kita bilang pedagang becak itu nanti menjadi persoalannya karena masih ada ini, kami tidak bisa kendalikan pedagang di dalam. Hari ini kami terus berupaya memberikan kenyamanan. Salah satu kebijakan terakhir kami adalah tidak memungut parkir untuk para konsumen yang masuk pasar bina usaha kendaraan roda 2. Sebelum ada sebuah keputusan kita sudah seakan tidak ada pemungutan. Memang kadang-kadang uang parkir 2000 itu menjadi alasan. Jadi yang menjadi tolak ukur saya sekarang Pak Asisten, ini perlu sikap tegas terhadap para pedagang yang masih berdagang seperti Pak sampaikan tadi, yang mencari titik-titik baru. Kita sudah hari ini terhadap penggunaan para pedagang lokasi pasar pagi sudah kita sepakati, artinya di sini berdasarkan kesepakatan karena ketentuan pasar pagi tersebut secara ketentuan itu juga bukan pasar. Tapi hari ini kita memberikan daerah itu untuk menjadi sentra aktivitas jual beli. Tapi hari ini masih juga berkabut. Jadi menurut hemat saya Pak, jangan nanti di dalam tidak terkendali, mereka akan keluar lagi. Jadi ini perlu sikap tegas, harus dilakukan. Anak dia pegang anak becak, menumpang ungkap saya nanya becak, karena sistem becak itu mungkin dia boleh bermain ke dalam berandang, masuk lorong-lorong. Tapi hari ini dia tidak boleh di terminal besar parkir di situ. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, pelaku-pelaku usaha yang sifatnya begitu, dan cenderung banyak yang dari kabupaten tetangga. Jadi sangat-sangat tidak memindahkan perbuatan. Kami jujur Bapak, selama di lapangan itu artinya lelah letih itu harus kami ini. Tapi hari ini mereka menilai seakan-akan pemerintah yang sudah bekerja full 1 minggu di lapangan masih juga mereka. Jadi harapan saya secara legalitas saya bisa kita lakukan penindakan karena kita sudah melaksanakan sebuah perbuatan penertiban. Tapi masih juga dilanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat isu sedikit terhadap lingkungan. Seperti kita sampaikan tadi, ini persoalan pedagang ayam ini seperti disampaikan oleh Pak Kala, ini kita pedagang ayamnya sambil berkandang Pak. Kalau cuma hanya berdagang daging ayam tidak ada persoalan. Tapi karena sudah berkandang ini, di mana-mana pun posisi orang yang berjualan sambil berkandang ini masalah Pak. Termasuk kami kemarin penertibannya kok nggak sampai ke daerah wilayah Ujung Baru yang kemarin menjadi saya sampaikan kepada informasi tersebut. Kalau wilayah ini bukan wilayah pemerintah, tapi wilayah tanah masyarakat, kecuali ada kaitan daripada aparat tergantung yang sudah merekomendasi atau memiliki ada gangguan lingkungan. Tapi sepanjang begini kita melihat di situ bukan wilayah kita dan tidak ada pelanggaran di situ. Kalaupun ada, makanya di forum ini perlu diambil sikap. Yang ketiga, terhadap pelaksanaan penertiban kemarin, karena ini sifat ini kan dadakan semua. Seperti kami, jujur kami akui bahwa sistem instalasi air, sistem instalasi listrik, sistem drainase ini menjadi hambatan di kami yang perlu dukungan pembiayaan untuk bagaimana penataan menuju kenyamanan asli, bersih dan indah. Jadi harapan kami ini juga dapat bisa memberikan solusi pembiayaan bagaimana membangun pasar hasil penggunaan penataan ini menjadi lebih konsisten. Satu lagi Pak, himbauan bahwa para masyarakat untuk tidak berbelanja di pedagang liar. Untuk masyarakat memohon pada ASN terutama, hubungan ASN pemerintah ini untuk berbelanja di pusat pasar bina usaha bagian daripada tidak lanjut. Itu saja dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, dulu sebenarnya waktu keluarga saksi
tata yang bagus juga kan. Ya Pak. Tapi gagal eksekusi. Saya masih teringat waktu itu kita ada yang namanya orang jualan pasar pagi sampai jam Rosi ya. Kita dinas perdagangan itu diapakan itu ditetapkan itu. Pasar pagi itu kan sekarang kita gunakan untuk beli gojek. Kemudian mereka membeli barang itu dan keluar, apakah itu becak, apakah itu roda dua, termasuk juga orang yang jual sayur yang sudah kita masukkan ke dalam itu di pasar beli sayurnya kan di sini di pasar pagi ini. Dulu kan keluarnya seperti ini. Untuk apa kami beli grosir? Untuk apa kami jualan di dalam? Orang yang tadi di pasar pagi keluar hanya di jalan jualan lagi. Ini harus ditertibkan, Profesor. Tertibkan, usir mereka. Itu yang jualan beca, jualan Honda itu usir. Kalau enggak nanti yang di dalam ini enggak mau ini enggak nyaman. Kenapa? Kan mereka cuma cari lebih 500 perak, 800 perak itu Pak, dalam satu ikat kampung bayang itu. Jadi orang yang beca ini grosir juga dia jualan. Grosir juga. Usir dia tuh. Itu diusir, jangan dibiarkan mereka itu. Supaya pasar pagi ini jelas dia, pas sampai jam 8 aja, sampai jam 7 udah selesai dari situ. Termasuk orang yang jual ikan, kalau pakai ikan usir, yang jualan apa usir terus. Yang dibiarkan lagi. Biar aja nanti mereka udah keluar, nanti seperti yang saya sampaikan di forum kemarin. Ini tidak menutup kemungkinan akan muncul pasar baru kita. Kenapa? Kapasitas pasar kita itu udah muat lagi yuk. Udah banyak yang jualan sama yang beli Pak. Sayang kita yang ruko-ruko itu tertutup oleh orang yang jualan cabai, jualan bawang, gelap-gelap Pak di bawah itu ada Honda, ada becak, tutup orang tuh. Makanya orang yang jual toko itu jualannya nggak dalam toko lagi Pak, dia buat kerengkeng, dia jualan di depan, yang di sini cuma 4 meter, 16 meter ke belakang kosong dia itu. Ya kan? Gimana mau kita luaskan? Itu Pak Kasar usir, usir aja orang tuh yang jualan seperti itu. Selesai pasar usir. Nanti saya yakin nanti akan seperti secara alami akan tumbuh nanti pasar di mana mereka akan berkumpul. Makanya saya bilang, apakah tidak untuk kemungkinan kita usaha ini tidak ada kita pasar lagi di daerah Senoko, karena itu sudah ada cikal bakalnya. Tapi jangan di pinggir jalan. Apa mungkin kita cari tanah yang ke belakang dengan akses jalan yang bisa diakses dari segala dari Senoko, dari terminal bisa diakses banyak jalur yang bisa mengakses ke situ. Dan saya yakin Pak, karena orang kata menambah hari ini. Penduduknya bertambah terus, kebutuhannya meningkat terus. Saya yakin suatu saat kalau muncul lagi pasar yang lain. Makanya kemarin kita tadi itu petakan saja di sana yang pasnya berapa. Kalau memang udah nggak mungkin lagi kita nggak mampu. Dari itu kemarin tanah apa tuh dijual tuh. Boleh di Hiko katanya. Yang ada Pak Rapo tuh. Yang di ABC Jembatan tuh, ABC Jembatan yang tinggi tuh. Kenapa Rapo? Ujung Galak. Ujung Galak. Benar yang nyempah negoji di Pulau Pak. Jambi. Coba itu dipikirkan Pak Podi dengan perumahannya. Itu kan pasar itu Pak Podi memang harus ada ininya, harus ada sistemnya yang berjalan Pak Podi. Harus ada yang berjalan sistemnya. Itu mungkin perlu dia Pak. Nah itu saya perintah saya usir aja. Kemudian karena kita realisasi saya belanja di situ penyamaran. Belanja habis itu saya lihat di dinas perikanan, peternakan, pangan atau pertanian, coba survei dulu. Mengeluh nggak mereka jualan sayur di bawah atap yang panas? Itu pernah ada ide kita tarik paranet Pak, mengurangi panasnya, karena mereka taruh sayur itu layu, cepat layu katanya. Coba disurvei itu betul nggak? Lu lihat di bawah yang udah dibobok dulu masa Pak Bismi itu dari Menteri Perdagangan. Di bawah itu mungkin perlu paranet Pak, supaya untuk mengurangi panas buat patah. Ini juga di tempat ikan, apa memang perlu ditambahkan itu
kering Pak, cepat kering dia Pak, uap dari apa itu. Coba dibantu dinas terkait, jangan dilepas orang Satpol PP, nanti orang ini Satpol PP lagi. Peternakan juga, peternakan kita melihat hari ini Pak, orang pasar daging itu mengeluh juga terhadap munculnya perdagangan daging yang baru di atas Senepo. Itu ada izinnya, apa boleh seperti itu? Nah, memang solusinya saya lihat Pak Budi, pasar baru Pak Budi. Buat pasar baru lagi di Senepo, boleh di apa? Kayaknya Senepo lebih apa? Strategis tempatnya bisa ditemui dari Jungkala, dari Rempak situ. Kayaknya itu, tapi nanti kalau memang ada itu buat yang memang ada pasar daging, satu kali bisikan ini masuk pasar daging sana. Kalau ayam nggak bisa Pak, nggak bisa dijual, kalau nggak bisa budaya orang kita harus lihat barangnya kalau itu nggak bisa. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau di Banda Aceh masih bisa ya, kandang di belakang sana, potong sana, kagli, ulang nomrek, tutup dina. Kalau itu yang anak muda kan, itu ini. Kita budaya Pak. Atau kalau boleh dinas peternakan, kandang itu dikasih ukuran boleh nggak? Maksudnya utang-utang di lepai kan di Pulau itu raya lupa ni. Ada standarnya berapa ini? Ada standar kandang, boleh nggak seperti itu diatur? Standar kandang itu muat untuk 200 ekor. Dia kan satu hari tahu berapa ini ya. Nah, boleh nggak seperti itu? Coba dipikirkanlah inovasi yang tujuannya untuk yang jualan tidak rugi, masyarakat yang tinggal di lingkungan itu tidak kena polusi. Ini ya. Barusan Pak Sekdes saya poin yang saya sampaikan tadi, ini bagian warga kan kita bersisa mau jumpai informasinya. Memang saya bahas ini lah. Jadi mereka memang saya bilang dengan kerendahan nanti kalau dipikirkan masalah pasar ayam itu Pak, bisa apakah dipindahkan atau gimana yang ayamnya ini? Yang ini nggak ada kendala Pak, ini udah pas semua. Berlaku semua. Jadi mereka lagi di kantor desa. Pak Yamudin, ada di terang mumpung begini, apakah memang solusinya drainase? Coba dia. Jadi Pak Asisten, untuk masalah kondisi pedagang ayam setelah Ramadan penerbitan penentuan daerah pedagang ayam ini juga kita melihat di situ sebelum mereka naik ke atas tempat jual ikan kemarin, mereka dasarnya di situ. Dan saya lihat persoalan kalau memang masyarakat di situ menyatakan persoalan ayam itu bukan hanya untuk masalah titik penempatan para pedagang dalam pasar. Karena di lokasi di luar pasar itu di sebelah sana itu juga para pedagang ayam semua. Jadi di pasar kita jalan sebelah sana itu nggak pernah masuk dalam sistem pasar. Yang Banjaran CK. Ya. Jadi kalau saya lihat, jadi artinya begini kita melihat di situ masyarakat menyampaikan kalau masalah seperti tadi bilang tadi limbah daripada ayam. Ketika ada pedagang ayam yang kita karena penitipan ini di situ juga limbah ada. Limbah ayam yang dari pedagang. Jadi persoalannya ini. Artinya kalau pedagang ayam yang kita tertibkan kemarin yang dari tempat jual ikan kita turunkan ke situ, cuman ini belum menyelesaikan masalah solusi di situ terbukti dengan drainase milik Pemda Aceh Barat itu dialiri oleh sampah limbah para pedagang yang bukan berdagang di dalam pasar bina usaha. Jadi solusi utamanya saat kita saya bilang di lingkungan kemarin ada kepastian dari kita. Pertama, memberikan rasa bersih. Yang kedua, bagaimana mengatur tata kelola air sehingga tidak menjadi persoalan bagi masyarakat. Ini yang sedang kita lakukan. Makanya langsung saya minta, kalau secara pembersihan saya sudah kerjasama dengan DLH menurunkan orang DLH untuk semua sistem drainase pasar kita dibersihkan dan alhamdulillah air yang kemarin numpuk yang nggak masalah ketika kita ini di sini sepertinya masalahnya.
kita sudah Bisa dialirkan ya? bisa sudah melalui jalan depan orang jual daging sekarang. Kalau kemarin kan yang terkendala di masjid, di musola, karena terlalu sudah saya bersihkan, sudah saya pompa melihat apa kendalanya. Tidak bisa, memang harus bongkar karena sudah kita pakai tenaga orang manusia dengan sistem pompa. Nah, ketika kita lihat memang nggak bisa dikorek, Pak. Jadi akhirnya kita ada jalan sana itu kita bersihkan sekarang. Jatuhnya ke titik jembatan sekitar orang jual daging sekarang ke situ, dan debit air sudah menurun. Coba nanti ya berkim coba turun sama polisi sama Kadis Perdagangan melihat kondisinya. Kalau memang saluran Pak dibuat, harus ada jatuh ke satu titik Bang. Kalau memang ke dalam lubang besar silakan ke sana. Habis itu ini perilaku pedagang ayam ini gimana caranya? Maksudnya kan dia dari dia sendiri dulu yang harus bersih. Yang mulai menok kayak roro itu kan harus lagi. Makanya dari kita cuma bisa penugasan di petugas kita Pak. Maksudnya harus, karena kalau kita harap dari pedagang ini kita harap Panggil dia Jun. Sosialisasi Jun. Sosialisasi dalam apa tadi? Sosialisasi pedagang ini masing-masing lah. Pedagang ikan panggil sama orang dinas perikanan. Kayak pokoknya ambil. Izin Pak, ini menyangkut masalah pedagang ayam juga Pak. Bagaimana disampaikan oleh saya izin Pak, saya dari koordinator PPI Jember Pak, terkait perwakilan di KPAC. Sementara ini memang status kita itu dalam proses peralihan dari Aceh Barat ke provinsi Musi. Tapi untuk sementara ini masih kita simpulkan bahwa dana itu masih sertifikat Aceh Barat Pak. Karena saya coba koordinasi ke aset, sertifikatnya masih di situ Pak, belum diserahkan lagi ke KPAC. Itu masalah sangkut masalah ayam Pak, informasi yang saya dapat, kami ada sertifikat Pak masih atas nama Aceh Barat yang jual ayam di atas pinggiran Pak, yang dalam TPI Pak, bukan yang di daerah, yang di sebelah bangunan ruko pasar pagi Pak. Itu kalau kita lihat nanti saya minta fotokopi, saya kasih ke sini sebagai tuan juga, bahwa masih ada tanah provinsi Pak, tanah DKPAC Pak, DKPAC Barat, Pemda Pak. Itu ukurannya itu Pak 23 dari jalan sampai 70 Pak. Itu ada saya serahkan kemarin ke Pak Guci satu fotokopiannya sama Pak Camat Pak. Yang katakan itu masih tanah pemerintah Aceh Barat Pak. Sementara ini kan masih istilah orang itu bukan kayak yang disampaikan tadi Pak. Memang yang sebelah sini Pak, yang masih kurang yang sebelah sini yang di tengah tuh, yang tengah sini Pak masih sambung dengan pasar pagi itu masih tanah Pemda juga Pak. Tanah Pemda juga Pak. Ada sindikat Pak. Jadi sama siapa ada kasih uang? Itulah Pak. Itu sementara kemarin sudah saya coba turun juga sama Pak Bici dulu Pak. Karena ada Bang Samsul protes juga. Nggak tahu Pak, karena bukan kita begini Pak. Kalau identitas saya, karena itu kita di wilayah yang khusus kita tangani, ini nggak kita. Cuma untuk sekedar tahu, saya sudah tahu informasi dari Bapak. Siapa yang ambil itu nggak tahu? Ada mantan tentara. Hah? Mantan Gila. Bukan papi yang ambil, bukan kan? Papi yang lain papi, kerjasama yang baik. Kalau papi ini, Papi papi kamu orang dulu. Anak dulu. Ya. Papi bocor. Ya, bocor. Betul lah. Cuma kita nggak boleh terlalu jauh karena Atau Pak Koji kita beli tanah itu boleh? Kalau memang masih di tanah-tanah warga ini, kita beli tanah pasar pagi itu, nanti kita bangun situ satu pasar yang mulai terbuka, nggak usah sekat-sekat. boleh aja. Bagus itu lima aja Pak, tanah jauh itu kalau mau bangun. Ya. Ya itu ya juga. Coba kan punya duit. Ya, kalau itu entah lagi Pak. Itu barangnya. Ini perluasan apa pasar. Maksudnya kalau itu pasar, saya menarik pasar pagi itu Pak Boji. Kalau dia misalnya memang tanah kita semua, kita cor, kita siklami, kita angkat atap aja, biar open terbuka ya. Tapi bagus rapi ini ya. baik Pak, terhadap pelaksanaan tadi para pedagang yang lain tadi seperti disampaikan oleh Pak Asisten, kita sepakat bahwa di atas jam 8 tidak ada lagi gerobak Jam 8 ya? Jam 8 cek. di sekitar pasar. Jam 8. Siap. Ini Ya, saya akan menyebut.
itu terhadap pedagang yang kami sengaja jaga itu dari jam 6 tuh, supaya pedagang pasar pagi itu satu pun jangan boleh keluar. Jadi yang keluar itu Pak Kadus, udah ada Pak Kecil, itu siapa sebenarnya? Kami siap mengusir mereka, tapi apakah pedagang sudah siap tempatnya? Siap mengusir. Itu pedagang bagaimana tempatnya dan siapa yang berdagang situ? Kalau orang luar hari ini juga akan usir. Itu kalau memang ular. Coba informasi dari Pak Kadus atau dari kepala PKD yang berdagang yang udah keluar ke jalan Ujung Baru ataupun jalan TPI. Langsung saja Pak, sebelum kita adakan penertiban atau pendataan, kita sudah lebih dahulu kita data. Dari hasil pendataan kita panggil para pedagang yang sudah legal untuk kita beli. Tetapi yang sekarang ini mereka khususnya sayur dan buah-buahan tidak masuk. Jadi hari ini kita tidak berbicara lagi tempat, kita usir aja. Yang dalam jualan untuk apa kita bikin? Salah satu tempat karena awaknya cuma hanya jatuh, kamu ke PKC. Budayanya. Karena kartunya cuma jasa kakak betul tidur jadinya nggak seteng guna. Jadi orang yang keluar itu memang sudah ada tempat. Nggak keluar. Besok sama kita itu. Saya tanyakan Kita begini Pak Kasar, kita nggak perlu kasih arahan tempat. Yang penting kamu tidak boleh jalan. Kalau dia mau masuk di dalam, hubungi kami. Jadi gini, tahu usir tuh kita. Bukan nggak bisa kita usir, semua bisa kita jalankan. Cuma kita coba berpikir ada masyarakat yang mencari Kalau itu Baca itu nggak bisa. Jadi saya sudah seperti itu kan yang jual ikan itu banyak. Saudara kita lihat itu. Contoh yang jual ikan. Itu bang yang mencari keluar itu. Orangnya yang ini hari ini jualan sayur, besok jualan ikan, dia minggu depan dia jual ubah-ubah usaha ni. Ya. Di kalangan puyang mutin. Nah, tak leh nah. Jadi itu nggak usah diambil pusing lagi Pak Zin. Ya. Sudah pasti yang pakai becak sama Honda itu dia nggak mau dia masuk ke dalam. Siap. Dia tak mau dia keliling ke bawahnya. Jadi Pak Kadus orang yang berjualan di pinggir itu ada warga di situ Pak ya? Tidak ada lah, orang luar. Orang luar. Lah. Ini akan ada tempat dia lama. Akan ada tempat mana? Dia akan lagu, pukul lagu. Boleh luar. Jadi mulai besok. Ya, di sebelahnya juga. Ya. Dari perdagangan, tolong tunjukkan pada kami kalau memang Ikut, bang. ikut Karena sama-sama itu kita. yang biarin orang ingat anak kecil. Ikut orang pedagang. Jadi kalau mereka minta tempat nanti ada perdagangan terus. Masih ada kami tempat sekian. Sudah. Saya sedikit, bukan usir lagi, tapi apa? Jadi orang yang Enggak, orang ini kan kayak gini dia. Sekarang mesti dulu, besok beli lagi, besok beli lagi. Terakhir baru berubah apa becaknya ini kata mobil truk. Karena bicara itu Pak, seperti saya bilang tadi, yang bicara. Jadi kalau yang menjadi Usir, alasan Pak. mereka, Anak boleh memang kalau mungkin nak cedera tanya nak. Ya. makin banyak kan? Baik Pak, untuk ini Pak, untuk pedagang saya itu kami laksanakan nanti. Tapi Sayur sama itu dia sama apa ikan. ikan, Dia tahu lah lah. ke Pulau 1 ya, tentu Garuda. Cuma di PR kami lagi yang mata condong ke kami itu jalan Cialia arah Tiara. Mana? Simpang Cialia arah ke Tiara juga. Oh yang PRI. Nah itu belum ada Itu satu. penataan kita Pak. Itu dari mulai dari pos depan dari alamat sana itu kan di atas parit Yang mana? dekat jembatan Pak. Ya. Ya. Yang sebelah kanan kalau kita arah ke Tiara sebelah kanan Pak. Nah, jualan semangka, jualan bumbu-bumbu. Apa di sederetan dengan parkir Pak, parkir pada sebelum usaha. Pas ada yang nama sana. Ya. Itu memang udah di atas sebelum juga itu Pak. Yang jualan buah ya. Buah, semangka itu Semangka pisang. barang ke depan, tenda ke depan. Jadi kami semua hari itu udah
bersama dengan jalan kan udah potong. Tapi itu kan punya kita kan, yang itu pencana. iya. Kenapa punya kita spesial jadinya? Itu masalahnya. Baik, langsung saja untuk masalah titik yang di dalam lokasi pasar itu sebelum penertiban saya sudah mintakan kalau PPD kan jangan melampaui paling, tapi nggak jalan-jalan perintah saya. Ini kalau PPD sudah dengar ini bahwa itu juga menjadi kendala saya sama-sama layar sudah saya bilang kemarin. Ini Apa yang nggak boleh lewat? Apa yang nggak boleh lewat? Punya layarnya salah satu jangan melangkahi daripada parit. Yang kedua tempat dia jualan memang sudah di atas parit. Jadi begini Pak, saya jawab langsung. Kami sudah turunkan teman-teman di KPPD untuk mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan atau didirikan lebih dari badan jalan. Tetapi mereka ternyata tidak mendengar arahan kita. Jadi itu pun boleh diambil tindakan. Cuma kenapa kita nggak ambilkan? Hari ini kita berbicara Daud Daerah 2 aja, tidak berbicara di sini Pak. Makanya saya nggak tunjukkan, semuanya itu sama gitu. Ya kan? Kita yang pertama ini dari Sujia sampai ujung sana, sehingga itu tidak tersentuh, itu maksud saya. Bukan kita biarkan. Dan bukan saya tidak mendengar arahan Kadis. Berarti ada penertiban tahap 2, Pak. Nggak usah data gua, mari saya satu rangkaian terus bilang. Artinya begini Lihat Pak. berikutnya. Dan izin sekali lagi Pak Asisten. Ini bagi masyarakat atau bagi orang yang sudah menyewakan toko ataupun tempat sehingga mereka jualan sayur di situ. Itu bagaimana? Kita mesti juga orang yang berjualan sayur. Ayo. Karena ada di Jalan Lampudo itu dia udah sewa tempat, udah jualan sayur mereka. Malah gua udah ada satu saya lihat. Yang tempat dekat bekas terbakar dua. Kalau saya pribadi tidak bisa saya jawab tidak atau tidak, karena yang pertama alasannya milik mereka kan. Udah sewa mereka, daging begitu juga. Daging begitu juga. Ada Kalau tempat yang mereka disewa. sewa, saya pikir tidak masalah. Asal mengikuti aturan yang kita buat ini, tidak masalah. Kenapa pula kalau dia mau sewa dia jual ayam, silakan. Kita begini kan dari awal saya bilang, kita kan tidak ada satu pemetakan bahwa areal ini khusus ikan saja, areal ini khusus ikan saja, sehingga kan dia kan nolong bukan kan, yang punya tempat lagi ke kepala tadi tanah ni kiri kanan orang jualan baju biasa, yang Mekah menok dia nak dibagi. Ini makanya saya bilang perlu dibuat itu mappingnya itu. Ini khusus buah, ini khusus sayur. Jadi nggak bisa orang di luar itu nggak boleh lagi berjualan yang selain kita tetapkan. Itu memang makanya ada namanya pasar terpadu, pasar buah terpadu di tempat orang ada seperti itu. Itulah tujuannya. Ini memang PR-nya besar Pak Budi ini. Tapi nggak ada masalah memang ini saya rasa langkah awal kita untuk menata. Kalau ini mata orang lain ke Cebara itu di pasar itu, pasar di Cibinong. Jadi itu Pak Samsul, kalau orang ini mau penataan itu ada yang lebih segala macam harus didampingi karena orang ini nggak tahu yang mana yang sudah diberitahu orang. Jangan nanti datang orang yang urusan makan awak aja makan nggak bisa, harus didampingi. Juga waktu orang ini menyuruh pindah orang-orang jual sana. Ini anjir, bakal disuruh yang support. Mereka mau urus perdagangan anjir buka ini aturan kamu ini anjir buka. Anjir buka tu Honda ada beca yang nggak bisa. Harus didampingi, jangan dibiarkan orangnya Itu nampak kekompakan kalau dibiarin, makanya selama ini kenapa muncul image seolah-olah itu satu PP yang pada sana. Tapi kawan-kawan di lain mungkin dia aja dari jauh sekali aja nak mau dampingi mereka. Ini pasar terutama dampingi. Nampak kecil Pak Camat dampingi Pak Camat. Dampingi itu wilayah kerja kita. Ajak Pak Kapolsek dan Pak Darami
didampingi. Nah, disitulah nampak kebersamaan kita bersama pemerintah. Kita nggak memusuhi rakyat, ini jangan salah. Makanya saya bilang kita tidak ada bahasa penertiban, tidak ada itu. Kita mengelola pasar itu dengan bagus. Lo ini alhamdulillah, apa itu lo jangan betul aman ada jangan betul ini. Lanjut bangkit di sana nanti. Itulah nih, coba lihat betul-betul. Ada inovasi baru Pak Puni di pasar itu yang bisa kita jadi ikon kita ke depan. Silakan Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. penertiban daripada peserta usaha, terutama dalam kategori yang 1 dan 2. InsyaAllah sekarang sudah lalu ini kita butuh aturan yang lebih berat yang harus kita responi. Saya yang pertama saya ingin menyampaikan bagaimana mengenai antara mall sampai ke ujung saluran Padang Serahid, insyaAllah telah kita bersihkan. Itu sebenarnya bukan kita bersihkan namanya, normalisasi sebenarnya. Sebenarnya itu bukan urusan LA, itu adalah urusan UPM properti. Itu bukan pembersihan Pak Asisten, normalisasi. Arti normalisasi, kita gali kembali saluran itu lah, dipadati oleh berbagai bentuk bahan yang ada. Itu bukan pembersihan, normalisasi. Tapi karena saya melihat dana urgent memang dilaksanakan langsung turun tangan, walaupun tidak ada biaya apapun. Sebenarnya itu sudah terpakai dinas UPR atau berkit bebannya UPR. InsyaAllah PR tersebut sudah kita selesaikan dengan swadaya yang ada. Yang kedua, itu saluran tindak lanjut untuk kita jaga daripada Senubu sampai ke Suarebe, jalur tersebut sampai ke Suarebe dan Senubu. Itu perlu juga kita pemeriksaan ulang, normalisasi ulang. Itu tolong PUPR atau Kemana Jatuh, tolong APBK Perubahan harus diselesaikan saluran air tersebut. Apabila sudah selesai semua, baru usaha Jakarta untuk membersihkan apa yang ada dalam saluran tersebut. Itu baru terjadi sebenarnya. Ini supaya kita tahu bersama. Tapi untuk tahap pertama, insyaAllah tidak tergenang air lagi dalam kota Meru dengan kita bersihkan saluran air. Ini yang kedua. Ini bagi perhubungan. Karena kita bekerja ini dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk pembersihan di kota Meru, terutama pasar bina usaha. Ini kita tim, bukan individual dinas. Tim, arti tim. Itu perhubungan. Dia wajib melarang bagi yang berjualan di atas badan jalan. Itu dipastikan. Satpol PP sebagai pendukung dan pihak Bapak Presiden TNI. Yang di depan itu perhubungan. Tidak boleh berjualan di atas badan jalan. Itu ada peraturannya. Menasab mantan dan sebagainya. Ada peraturan. Itu urusan daripada perhubungan. Karena sudah berjualan di atas jalan. Contoh kemarin saya lihat. Jalan masuk TPI atas aspal ada berjualan. Sebenarnya itu bukan Satpol PP. Sebenarnya usia perhubungan di depan baru ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan pihak keamanan. Itu harus kita garis dibawahi. Maka perhubungan dia aktif dan pasif di lapangan. Apabila ini harus kita kerjakan untuk mulus ke depan ini, sehingga para pedagang betah dia di dalam sana. Mengingat menimbang jalan-jalan yang ada sekarang
di Kota Baru tidak dibanjiri oleh pedagang kaki lima lagi, seperti Jalan Bangkulo ke arah ke Rundeng sudah banjiri lagi. Itu harus perubahan turun. Kalau dinas LHK itu pembersihan, di belakang orang ini kami untuk pembersihan. Nah, itu sudah main kami. Nah, itulah kita kerjasama namanya. Saling konsultasi, bukan saling ego sektoral. Ego sektoral harus kita buang. Jauh-jauh tidak ada sama kita. Saya itu Pak, 1 minggu mulai jam 2 sampai jam 12 malam saya langsung berdiri di lapangan dengan Pak Haji untuk mengatasi semua itu. Mungkin dengan kami berdiri, mungkin ada dinas kadis yang berdiri, mungkin lebih cepat, lebih beres lagi, lebih terkendali lagi, karena kita sudah satu padu, saling bahu-bahu. Jadi tolong juga dinas peternakan, dinas perikanan, ada yang perikanan anda kan? Ada. Tolong sampaikan yang ini. Ini rapat penting sebenarnya. Harus kadis hadiri. Jangan begitu ada pertanyaan, saya akan bawa laporan. Tak ada istilah lagi sebenarnya itu. Harus kita putuskan langsung. Kalau dinas sudah berbicara, tidak ada lagi yang tidak bisa kita jalankan. Maka ke depan ini kalau bisa, kalau dia nama rapat urgent kayak gini, kadis apabila ada tugas luar kota wajib kita datang. Maka saya tidak kasih wakili, saya langsung datang sendiri supaya ada keputusan yang final dan tidak berulang-ulang lagi. Ini rapat. Untuk selanjutnya, seperti kita katakan tadi, pedagang berpindah-pindah. Mengapa pedagang berpindah-pindah? Pasar bina usaha kita mungkin belum ada peraturan. Tiap pasar harus ada peraturan daerah. Ini lokasi daging, ini lokasi ayam, ini lokasi sayur. Di lokasi lagi sesuai tata ruang, tidak diizinkan oleh BUPN, tidak boleh berdagang oleh siapapun. Tidak boleh. Maka kita harus suruh siapa yang berdagang harus segera untuk menangani pasar bina usaha. Di mana-mana titik yang boleh kita harus berjualan dan di mana tidak boleh berjualan. Tanpa perda kita memang agak sulit untuk mengusir pedagang, untuk menata pedagang. Karena untuk lawan kita, Bapak mana perdanya? Di sini tidak boleh aturan berjualan. Tapi kalau sudah ada perda, gampang sekali kita untuk menata semua kegiatan yang ada di pasar dimanapun berada. Nah, ini tolong siapa yang urusan perda harus segera susun perda untuk khusus misalnya pasar kita. Berapa titik akan kita buat? Jadi nggak sembarangan. Termasuk orang jualan seperti kita katakan tadi. Ini daerah kelontong, nggak boleh jualan lagi di situ. Itu perdanya kalau ada perda, nggak boleh jualan sayur. Itu kok kelontong semua. Nah, itulah dalam perda teratur semua dalam tata ruang. Berdasar tata ruang timbullah perda. Berdasar tata ruang kita timbul perda. Ini tolong Pak Asisten segera kita susun perda sehingga lebih mudah kita tata daripada pasar kita di Kabupaten Aceh Barat, pasar manapun. Jadi nggak sembarangan bisa masyarakat kita untuk membuat kios. Dengan perda lebih mudah kita tata. Mungkin itu saya yang maksud mereka. Saya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bugali, orang kedua pertama yang mendukung saya sebelum Pak Kanun ya. Kemarin saya juga cuma dibantah sama orang lain. Saya katakan begini bukan sekarang. Setelah itu kita buat ini kita kata. Ini berarti Pak Koji 2024 nanti kan bulan 9 atau bulan 10 akan ada surat dari Dewan itu untuk meminta judul kanun yang akan dimasukkan di prolegda di 2022. Daerah ada satu ya, ada satu daerah satu kan itu 2024 ya. Nah ini perdagangan coba, perdagangan masukkan itu satu namanya apakah serah tata kelola pasar apa itu nanti dibicarakan di dinas. Ini udah jadi berarti. Memang harus seperti itu dia. Gimana kita mau memberikan sanksi sama orang ada aturan. Nah, jadi yang parkir di mana juga. Saya rasa nanti informasinya bisa diperkaya dari dinas terkait, ternakan, perikanan, pangan, pertanian sama
Undang baru dan tunggal. Diperkaya nanti substansi rancangan kanun. Silakan. Kalau untuk menyangkut masalah pelabuhan perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan, Pak. Yang kita sekarang itu langsung SK Menteri Posisi, status kita bukan lagi PPI Pak, tapi Pangkalan Pendaratan Ikan. PPI ya. Yang direhat kemarin ya. PPI Pak. Yang direhat kemarin ya. Yang direhat kemarin. Itu statusnya kalau yang bisa Pak, kalau yang masih bisa tampung di pasar, apa bisa Pak orang yang berjualan di PPI itu diarahkan ke sana Pak. Karena di situ bukan lagi tempat jualan Pak, pangkalan. Inilah orang ini harus. Dia gimana? Coba kasih saya gambaran bagaimana memaknai itu kan kalau nggak salah itu grosir ya. Ya grosir Pak. Nah, sekarang di samping grosir udah jual eceran. Ya, jual eceran. Gimana caranya? Itu Pak, saya kan kayak saya sendiri, saya sementara Pak untuk pegawainya sendiri Pak di situ Pak. Gini kan punya itu gabungan pedagang ikan. Tapi Saya dari dulu saya bilang kayak gini sebenarnya pemerintah ini memediasi itu. Biar yang ketua yang ketua sayur, ketua ikan, ketua daging yang mau kelola dia mau gimana pasar. Jadi kita ini udah turun tangan pemerintah. Ya memang itulah. Saya maunya mereka sendiri, mereka yang atur, mereka yang buat aturannya. Kalau yang melanggar mereka sendiri beri sanksi, ya sanksinya apa kayak gitu sebenarnya. Lebih nyaman kita. Jadi kita nggak kayak yang ini kan. Karena sementara ini Pak udah jadi kumuh juga Pak. Jadi contoh udah yang orang berjualan sekarang udah di atas dermaga. Iya. Di tempat orang kasih turun ikan dari bot itu orang jualan di itu kan. Masa kemarin Pak ada sebagian Pak udah tambah lagi 2 Pak di depan kantor kami Pak orang berjualan. Jadi kan secara ini surat sudah saya sampaikan. Perikanan mana? Bagus. Tempat parkir ronda itu kita fungsikan tempat ini balik nggak bisa? Kembalikan ke fungsi yang sebenarnya. Itu dari Pak Haji Pak Haji Semaun Pak dari Sujung tuh. Karena kan nggak lagi jualan di bawah ini. Pak Haji itu pertama pintu masuk kedua. Itu masuk ke tempat pasar ikan yang di bawah air kampung tuh. Kan dari situ sampai ke belakang sana kan bukan jualan di lapaknya di belakang itu. Lapak itu kan tempat taruh fiber sama parkir. Gimana caranya kita fungsikan? Cuma sekarang lagi-lagi kita terkena di aturan. Kita bisa aja larang si pedagang untuk tidak berjualan di situ, tapi dasar kita larang itu apa? Kembali lagi ke aturan yang seperti Bapak katakan tadi. Seandainya ada aturan ini khusus untuk pedagang ikan, tapi kan kita lebih kuat lagi untuk mengusir mereka ke tempat yang memang kita harapkan. Boleh gini sambil ini kan menyusun draft kanun ini kan butuh waktu, itu pun nanti di 2024. Sambil-sambil itu bisa nggak diajak itu ketua-ketua komunitasnya atau yang berpengaruh di situ yang Turki agak gede sedikit, atau diajak yang Turki yang taruh ikan di apa, dan selepas minimal macam apa tuh si Najar, Acu Najar tuh kan, itu diajak mereka duduk tokoh-tokohnya. Kita mau gimana biar bagus lagi, balikan sama mereka itu maksud saya. Jangan kita yang kalian harus gini-gini dulu aja. Balikan sama mereka, kita cara nih, bukan gitu. Aja orang bisa berbahasa tempat tua itu bisa nakul banyak. Itu maksudnya saya. Biar ini kan enak. Sekarang kalau masuk itu kita ini kan, itu di belakang apa tuh orang tuh nak parkir di sini dia. Itu kalau belok ke sini kan masuk ke ini tempat orang jualan. Lurus itu kan di belakang tuh parkir semua. Penuh untuk parkir orang. Memang kita kalau belanja di situ, kalau nggak di atas Honda saya lihat nggak enak. Kenapa? Becek ini. Nah ini coba diajak lah orang situ. Yang di TPI ini ajak siapa namanya nih? Anas Pak. Anas sama Ibu Kadis Perikanan coba. Carilah konsep-konsep yang bagus. Tapi saya rasa nggak ada yang lebih bagus selain pada mengajak mereka untuk mereka sendiri menata dirinya. Tambahan ya untuk menjawab dari Bapak Anas ini. Pertama khusus ikan, jangankan kita masukkan yang lain yang Bapak bilang. Yang sekarang ada daftar bagi agak lebih kecil dari yang dulu. Kalau tidak muat lagi.
utama. Nah, yang kata itu artinya pasar kita agak sempit. Kecuali sayur sekarang dengan buah yang belum begitu sempit karena belum diciptakan. Nah, itu sebagai informasi. Terus sedikit dari saya Pak, beberapa tadi pertama dalam pasar bina usaha ini ada aset bangunan milik Garuku Ujung Galah untuk MCK. Ini bagaimana kebutuhan bangunan ke depan? MCK punya Unimara. Ya, kita punya Unimara. Di mana tuh posisinya? Di Tengah-tengah pasar antara los pedagang ikan dengan pedagang sayur, ada bangunan MCK di sini. Bukan ayam juga. Itu area yang pakai itu gunanya sekitar 6 kali 6. Itu ada ininya. Ini apa itu namanya pengalian. Lalu tanya sama Ali. Bali. Tentang kita tuh Pak. Yang kita ya minyak desa besar juga. Minyak desa. Tapi nggak pernah dia di Berfungsi. Berfungsi tapi udah kurang maksimal Pak. Tinggal 2 ya. Rencana kami alihkan ke BUMD desa. Biar mereka yang kelola. Kan kalau itu difungsikan sama orang itu ke situ pergi apa? Toiletnya. Sebenarnya kalau penggunaan sejauh yang kami pantau ini sudah tidak ada yang jaga lagi. Ini secara pengetahuan kami kurang penggunaan. Pak Moji maunya gimana? Artinya inilah pertama ketentuan. Ini kan ada bangunan yang tercampur di dalam aset penggunaan. Mungkin dulu ada dasar izin ya. Jadi kalau memang begitu kemarin Pak Ali ada menyampaikan kepada saya Pak mau kita buka rehab. Artinya saya sudah dulu lah kita lakukan posko. Kalau nanti jangan karena Pak Ali pakai dana desa karena menyalahi dana desa. Pak Ali lihat dasarnya aku bisa bangun dulu. Kemarin kami bertemu Ada izinnya dulu. Pak Kadis. Jadi kata Pak Kadis kan mau ada pembangunan pasar baru ya Pak. Makanya kami tunda dulu. Jadi kami buat kesepakatan. Mungkin mulai pakai di pengelolaan desa, tapi pakai itu pemerintah. Ya enggak. Tidak ada lagi. Ada izinnya. Kayaknya ya namanya kita Masih ada harganya sama pemerintah juga Pak. Maksudnya kita buat komitmen yang memang menentukan desa juga. Kalau bisa kompensasi lain. Mereka menunjuk juga ke pemerintah Pak. Baik itu juga perlu satu sikap dari ini. Yang kedua tukang sol sepatu. Kemarin kami sudah menawarkan mereka untuk menempati tanpa melakukan biaya atau bayaran itu di pasar milik Pemkab yang di depan pasar yang di depan Bang Aceh bekas TKP tinggi itu di belakang itu masih banyak kios yang bisa digunakan tapi tidak ada yang rugi. Jadi mereka bersikeras menolak dan kemarin kami diskusi lapangan ada upaya mereka maunya di sekitar pasar juga dan yang disampaikan kepada kami DPR ini untuk menggunakan coran yang baru selesai dikerjakan di 2021 kalau tidak salah saya itu untuk lokasi mereka. Yang coran itu, yang sampai mall itu. Iya, Pak. Tapi penataannya kita lakukan dengan penatahan kita bangunan yang kita tata kita kasih mereka cuma masuk. Kalau kita cor sebelah sana boleh. Yang sebelah jalan Senai. Yang di belakang sana. Yang di apa ini kan di mall ini. Mall ini kan ada jalan. Ini jalan 2 jalur. Sebelah sana tuh yang arah ke belakang terminal. Oh itu lebih cocok. Hah? Belakang terminal. Yang di simpang tuh yang ada warung sudut tuh. Kalau situ gimana? Itulah kalau sebenarnya masa kalau Pemda ini kan semua pekerjaan dia sebenarnya harus ada alur ya Pak. Ada perencanaan, ada penganggaran kan. Nah, kalau dibilang di atas itu bisa-bisa aja contohnya kan di samping mall itu juga dicor. Enggak, maksud saya bukan dicor penuh, cor gantung. Cor gantung 2 meter di atas. Ini kan beton nih. Cor gantung ke arah itu 1,5 meter panjang. Boleh? Cor gantung, jangan dicor penuh. Dicor gantung. Macam angka 7 kayak gini. Nah, nih.
Ini apa betul tuh kan? Nah dicor sini 1,5 meter atau 1,80 meter. Hanya berapa bisa muat itu mereka kali 2 meter, 1 meter, tempat dia taruh apanya. Karena kalau di sana, kalau di tempat itu juga mengganggu lah parkir. Karena orang pergi situ kan nggak mau parkir, nunggu slotnya di jalan. Berarti 2 tahun lalu pernah mau pindahin proses coba kita kasih lapak di sana nggak mau, kita kasih ke sini nggak mau ke belakang itu yang tempat kita cor samping jualan kain itu nggak mau. Pokoknya ini memang punya kalian. Kalau mau ambil aja kami tetap jualan sini, pakai kami pakai kayu. Jadi mereka nggak mau pindah kalau dulu ceritanya. Tadi Pak tadi bilang mereka mau pindah Secara tidak langsung ceritanya kan. Nanti ya satu orang mau Pak, terus begitu mereka kumpul berkumpul itu gitu juga kayaknya berantem juga. Saya pegang pindah, kamu mau pindah. Coknya ke tenda, apa itu memang punya kita Pak. Karena hobi itu kita mau kita pindahkan kemarin dengan ada tamu ya. Kita yang belakang nggak mau, akhirnya nggak mau ya udah. Jadi karena mereka juga kamu pindah, apa kita pindah dulu. Berapa mereka berapa? Paling mereka 12-an kayaknya. 17. Masa berapa jadi paling? Ada paling itu 10, 11 ya. Kalau berapa orang itu sekolah pendidik atau 5? Ada yang lihat juga Pak, ada yang nggak Ada masuk. yang lihat. Bang, paling nggak boleh itu Pak. Enggak, ada yang lihat Pak. Enggak, termasuk yang kita ini. Nah terkait cor di belakang terminal itu asal nggak mengganggu tadi Pak Kadis, silakan ada juga karena orang yang memang pakai akses tuh. Yang mana? Beberapa ruko itu memang ada buka akses itu Pak. Untuk kita cek mana ininya. Nah kemarin juga ada satu, Di saya sekolah langsung Makalikan kalau belum puasa satu. di sebenarnya juga ada mau bangun lagi itu ruko. Yang pemohon lewat agennya tanya sama saya boleh nggak situ. Saya sebenarnya bilang itu kan nggak boleh sebenarnya Bang kalau mau bikin akses masuk itu dengan akses mobil. Nanti gimana cara bikin fondasinya? Itu kan ada tinggi betonnya. Gimana? Apa makan badan jalan? Nggak boleh jawab, nggak boleh sebenarnya, nggak boleh bilang. Nggak boleh sebenarnya, udah itu masih ngambang orang ini, nggak boleh Pak, itu nggak ada aturan nggak boleh. Ini pokok Pak Denda. Kalau dia mobile nanti rekod kali mereka harus sebut ini kan, maksudnya siang jualan, sore Pak. Iya sebenarnya saya nggak. Kalau mobile nggak bisa ya, kalau seperti pakai mobile ya. Saya pakai gerobak dia itu kan repot kan. Nggak bisa kalau cari tempat yang mana itu mereka harus belakang ini. Sistem tiket. Jadi gimana caranya Bang Mansur? Mau orang ke belakang? Nggak mau. Kalau ditanya mau nggak mau dia Bang. Tapi dengan kejadian hari ini mereka mau kalau kita. Oh kalau udah bersih ya. Kan sedang jatuh jadi Ya. jelaskan Nanti tahun depan tahun depan kalau jadi kita aspal kita goyang dulu. Ini Tapi Pak kalau terus. nanti saya nggak jamin lagi. Nanti Sudah jelaskan Pak. Sedikit Pak, kemarin saya Kadis PUPR, Kasatpol PP, Kadis RH, di situ kita sudah berhasil membongkar sekitar 4 lapak para pedagang sok yang terbuat konstruksinya dari kayu. Sementara yang nggak berhasil kita bongkar karena itu aset Pemda. Iya. Karena aset Pemda kemarin kita diskusi dulu, ini kan masuk penghapusan aset. Terus yang Pak ini kemarin kita udah duduk di lapangan bersama para pedagang langsung juga manusia. Ini ada kesepakatan mereka. Kami mau pindah Pak dengan catatan langsung ditunjuk ke area yang dicor di belakang mereka jualan. Tapi kalau di tempat lain mereka sudah nyatakan tidak mau. Jadi yang dicor sampai mall itu. Iya. Di atas itu. Iya. Di situ rumah di sini. Atas mana? Mata di jalan. Satu baris. Itu peruntukannya lain kemarin Pak. Itu kemarin memang proyek seperti jalan-jalan malam itu katanya. Tapi kalau ngomong Pak Setel nanti kalau memang dibolehkan mereka ini nanti jadi apa ya kalau betul. Ya artinya nggak kita kasih kesembarangan mereka cuma bawa badan lemarinya tempat ini, malah kita coba, saya udah coba bicara baik dengan dana CSA Surya diseragamkan, jadi nggak bagaimana mereka mau sih. Tapi jangan dikasihani dulu Pak Boji, karena saya nggak setuju di situ. Ya makanya disampaikan. Karena kalau udah dikasih untuk orang di situ, nanti yang lain minta di situ, kecuali memang khusus kuliner.
kuliner Di sana nanti kuliner kami mau ditata di sana bisa kalau kuliner. Boleh dirancang terus tuh Pak Puji kuliner itu. Terkait itu tadi Pak, nggak ada cerita penghapusan aset kalau kita nggak mengajukan. Kita kemarin rencana mau memindahkan, cuma masih ingat Bang. Berapa biji punya Pemdai? Dia per ini Pak, kurang lebih kan ada dua per setengah tuh yang bangunan kanopi yang masing-masing kalau nggak salah 4 atau 5 meter. Itu kita nggak ada rencana penghapusan aset, tapi kita mau mindahin ke belakang, depan kita cor. Nggak mau mereka ya. Ini memang punya Pemda, ambil aja. Kami tetap jualan ini, apa pakai gerobak, tetap kami di sini. Kalau terakhir kemarin mereka udah bersedia di belakang. Bersedia tapi minta ke situ kan, ke di atas rek Surya. Oh, maksudnya masuk ke belakang sana. Ke belakang, jangankan ke belakang sudut sana, di sudut masjid nggak mau mereka. Iya, betul. Itu dia yang waktu itu Pak. Padahal nanti geser dia Pak. Tapi di sudut masjidnya tapi nggak kaduinan, tak duitkan dengan sistem masjid, itu juga Nggak mau. Ini masih memang tanah airnya di situ. Tanah air dia tanah air. Itu seperti itu cerita Pak. Lokasi yang memang punya kios dia karena sudah kita sampaikan kawan-kawan kalau tersentra pasti semua yang butuh datanya ke daerah DK Pertiwi. Dia minta sisi depan. Ini Pak Puji coba kasih alternatif dulu, jangan kasih PHP di situ di jalan itu. Artinya baik Pak, artinya untuk masalah ini menjadi datanya harus terus kita cari. Baik Pak, bisa dibaca kesimpulan Belum. Izin Pak. Kalau biar orang dikasih depan namanya. Izin Pak, saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya dari Bus mewakili Kadis, ini Kadis mana? Kadis ada rapat Bangka Beda, ada tidak bisa hadir. Jadi masalah parkir tadi yang Bapak maksud Bapak masalah parkir di PPU Ujung Baru Pak ya? Ya. Masalah parkir di PPU Ujung Baru itu, PPU Ujung Baru itu udah diambil alih oleh provinsi Pak. Parkiran di PPU Ujung Baru bukan ranah dari DKP Aceh Barat, tidak masuk dalam PAD DKP Aceh Barat. Jadi diambil alih oleh provinsi. Ya, itu yang parkir di sini kan, yang di dalam ini kan, Ya, yang dekat-dekat ini, dekat musola, dekat Palia. Ya, yang dekat dalam, pokoknya di dalam Itu saya yang sana saya bilang yang di belakang sana lagi, di belakang yang kita mau ikut yang karena dia awak buka-buka Nescafe ini lah. Awaknya ambil daerah Yang dua lantai. Oh, dua lantai sampai itu bangunan 2 lantai. bangunan tadi panggung kan. Jalan Manggis lurus. Oh ya di situ. Yang lurus terus sebelah kiri Pak ya. Ya. Masalah itu nanti kami konfirmasi. Coba cari solusi. Saya cari solusi masalah yang sebelah kiri langsung terus kan. Nah, jadi maksud saya begini, dinas terkait itu, kalau itu memang kewenangan di bawah kita, coba ditata, dikelola dengan bagus di mana yang ini. Jadi masuk situ semuanya enak kan. Kalau jika perlu kita situ bawa wangi nanti ke apa? Ke pasar-pasar juga. Itu nanti apa surat yang tanah tadi ya, kalau di kopi ya. Saya tahu kalau salah saya itu tanah itu ada tanahnya keluarga Bang Nanda, mantan Wabu, tanah kopi juga itu kan. Ada itu lagi siapa yang buku yang nggak kosong. Saya kasih Pak sebenarnya sama SK Nabi itu nggak jadi SK PPI. Sebenarnya yang ada ini yang orang berjual. Udah selesaikan sama ini aja sekarang, sama orang apa? Sama orang peternak. Yang kedua Masalah penyerahan aset. itu lah sebenarnya ini asetnya masih di sini Pak. Gimana? Yang tanah PPI. Enggak, oke silakan ke Pak peternak. Kemarin dibawa satu Pak masuk di Black, kemarin bawa ada 100 apa yang mau diselesaikan. Nah, ini yang pandangan saya Pak. Enggak, 110 apa persen. Nah itu yang Banyak itu, bukan nanti ini hubungi orang itu si Amin, tanya sama dia, saya ini siapa namanya? Saya ini Alvin. Selesaikan terus. Pak Puji ini orangnya kapan turun?
Program peternakan, pangan. Coba lihat dulu ke sana, hasilnya gimana, ada keluhan mereka. Ini maksud saya. Kalau kita turun di situ kan, artinya kita ada perhatian terhadap kondisi mereka. Di mananya mereka nggak nyaman. Misalnya sayur nggak nyaman, kami Pak nggak nyaman di sini. Jadi ada solusi, jangan dikasih tahu sama perdagangan, sama dinas terkait langsung. Hanya tingkat blow paralel buah cuma buah juta kan tingkat blow nih. Kata dia kita dari tanggung dia 3 meter dia bunga selesai dia. Ini. Biar nyaman, buat mereka nyaman itu kita mereka nggak keluar dulu. Itu jadikan alasan lebih. Tapi kalau udah kita buat nyaman, ada alasan tumpu banana. WC-nya itu di mana Pak Udi? WC-nya aktif, ada WC 1 kita yang aktif. Retribusi enggak? Retribusi. Udah masih ada yang lain coba. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih berkesehatan. Jadi kita berkumpul di aula ini dalam rangka pembahasan terkait masalah pasar. Salam, mari kita saksikan dengan besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan dari hadiah kami saja dengan dapat yang terhormat Bapak Asisten 1 dan Asisten 2. Yang saya hormati Bapak Nadif yang saya hormati para kepala dinas, para lembaga, dan bapak-bapak ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Ini saran saya, karena tadi kita sibuk bergelut ini itu, bagaimana sebelum adanya kanun kita buat SKB sebagai dasar untuk penertiban di pasar. Dengan ada SKB ini kita bisa memberikan kepada masyarakat yang berjualan bahwa pada saat ini di Pemkab Aceh Barat sudah dibuatkan SKB yang nanti di situ ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, baik dari Pemda, dari Kodim, dari polisian, nanti dari kejaksaan maupun dari siapa untuk memberikan efek gerak kepada masyarakat. Ya, kita bukan menghakimi masyarakat, tapi kita membina. Kenapa? Daerah yang terlihat bagus itu kalau apabila tata kotanya, tata ruangnya itu tertib. Ya kita lihat sekarang ini, walaupun saya sini baru masuk kan, berarti Pak, saya baru masuk sini selama 1 bulan. Ya kita saya lihat untuk tata bangunan kita ini belum tata dengan rapi. Terutama setiap toko atau yang memiliki usaha itu belum memiliki lahan parkir. Jadi sehingga terjadi kesemautan di mana-mana. Badan jalan dipakai untuk parkir, badan jalan dipakai untuk usaha. Itu mengganggu pilihan kita. Jadi itu saya menyarankan buat SKB sebelum terbitnya kanun tentang pasar atau warganya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bujari. Memang saya tadi ingin menyarankan juga untuk diterbitkan kanun terlebih dahulu sebagai dasar kita melakukan penindakan. Ya, kalau kita memakaikan pasal KWP di sini ya terang tidak kuat. Kenapa? Karena itu mengganggu penumur. Karena kalau mengganggu bom itu pasalnya pasal karet, Pak. Jadi sehingga tidak bisa kita serta-merta yang bisa itu langsung menjustis atau melakukan penyidikan. Itu sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak sekalian untuk kepada Pak, tolong dipanggil para pimpinan Forkopimda Kabupaten Aceh Barat ini membuat SKB Pak. Ya, di situ jadi legalitas kita bekerja jadi lebih kuat Pak. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasat. Saya rasa idenya bagus sekali Pak. Jadi nanti ini Pak Budi, kita ada rapat Forkopimda. Rapat Forkopimda itu kan kalau saya itu 3 bulan. Kalau
tolong nanti dikoordinasikan sama Pak Rani. Kapan ada rapat Forkopimda, kita minta ini materinya. Seruan bersama Forkopimda Aceh Barat. Nanti kan dirancang terus apa-apa ini. Seperti kami buat himbauan mau puasa, mau Idul Fitri juga ada. Ini kan biasa kita sesuai Presiden. Masih begitu. Saya rasa bagus juga. Terima kasih ini sambil menunggu kita memasukkan kanun ke masih ada yang lain coba sedikit yang mau kita lagi terima. Saya akan menambahkan sedikit lagi. Ini terkait dengan penertiban ini Pak. Kalau bisa kita pertama bahu-bahu antara dinas terkait. PKP dalam rapat itu mungkin kita laksanakan di luar rapat kita laksanakan di luar rapat. Tapi ketika kita di lapangan sama-sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Farid. Kemudian kami mengharapkan bapak-bapak terutama kadus ya, kadus baik kadus Ujung Galak, kadus Ujung Baru. Ini kalau memang ada masukan-masukan dari masyarakat, ini jangan disampaikan tiap hari ke kami. Jadi tolong sampaikan dalam rapat ini apa keluhan masyarakat selama ini dalam rangka penegakan di lapangan selama ini. Mungkin ini tambahan dari kami. Terima kasih. Kendaraan pada kedua Kabudo. kita belum nggak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tema adanya gunung dalam Paduronyo jalan Haji Daud dari H2. Maksudnya kalau lebar-lebar jalannya jalannya di mana jalannya perlu berpanjangan ini. Memang yang diterapkan ini jalan Haji Daud dan jalan H2. Nya dino mata tujuh benangan dulu. Anak tujuh dalam jalan sebarang tujuh dalam pulau dino ke jalan yang ini lain tujuh. Karena ini kan depan tujuh benang dino orang yang pemerintah memang anak habis yang dikubur. Yang ketiga lagi contoh betul-betul ni nang tempat jana rumah. Jadi kita kan mulai mengkalam bang itu tajuk jut ino anak bela. Kadua mete ino tulung ni kau. Awak yang po kanong beradi. Mana lagi bapa kecil pegang no nyanat kano ada pertangan lu. Maha bawa tanya dina berlalu cucu itu tu. Duduk anak bila pegang kuat anak tersistem. Gak tu pertangan lu. Kata dengan jalan. Karena ubino boleh inan di jalan. Kamu ada tak usah mandu yang kau no enak cuma kamu buka kita jalan ni nak. Sesuai dengan dipegang dia awak dari BU no na le mete na. Mungkin bila kamu tamah-tamah tu nanti buka lu air kat air ke dalam. Penting di na. Maka dia nak harapan ni pegang bangunan yang betul-betul di lu. Tarik tu mete. Yang betul-betul pada kiri dari lu kita tarik. Apa ni bina lu nantu? Bina lu nantu ni berarti bangunan cecek. Maka itu tambung dengan lu. Ino mata keluhan masyarakat Pak lagi yang apa pegang. Pakon kamu bani pemerintah minta budak ni. Ini bani kita punya apa? Pak yang minta motor, minta rodano, aneh pok lo. Ini keluhan lagi keluhan awaknya. Jadi masyarakat pemerintah dia ni bani enggak macam-macam. Nama bapak yang minta bergerak bina jalannya. Yang mana kata bergerak komplek tak kejadiannya. Kalau itu kalau 3 tahun tsunami Cihinan kita gabung berapa tahun nani bukan. Yang gelih-gelih tak je. Apa itu pakai? Ni pekan macam mana sama apa? Di mana dia gunung yang adik-beradik tu. Jadi hanalik keluh masyarakat. Orang lagi yang tinggal dalam kampung kamu mana? Yang kabar alih kena berpindah. Yang mungkin tak ada soal bercut, yang biang kan yang becaknya. Yang kena awak kamu, yang awak cok barang di dalam pasar bagi, awak padahal tubit kita mau boleh komplek kan enggak, cuma karena mungkin hana lagi jadang ino, karena dari dilakukan pembiaran, lagi dang you, adino kena kabar mungkin dia tak pegang bercut, awak buat masuk dah tinggal jempol lagi mana, ditewa di nongkrong di ondeng ditewa lewat buat. Mungkin mengkat itu, dengan lapa kena pangkai itu, dia kewali no kedentai mahal tu. Anak kenang dia di ondeng. Mungkin yang kena mungkin Pak, yang bagian pilung airnya. Karena kami serahkan no bagi tiga buat tu apa, berarti tu kaum seju, tukarnya tu betul.
betul yang PR tu nak nilai fokus menerangkan hanya mata ini tertuju memang butuh jalannya no so yang nak jalannya enggak agak jalannya enggak tapi nak sebagian itu betul lagi nak Jadi harapan Pak Kadus? Harapan, pegang. Harapan semuanya si bergelah dulu. Jadi, pokok di Mandung yang kata saya mendarat olehnya pu pemda menjuk keringanan juga di metel tu. Akse bumanya yang kali reda tu. Namanya juga waktu yang kenal lepas yang kami temu masyarakat dan berdagang. Bagi anak tupang ini, waktu anak-anak kiri anak kandung, waktu tadi Mandung yang kata tak ini. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, berarti dalam minggu depan nanti kita duduk di dinas pertanahan dipanggil Provinsi Baru karena warga PUPR diundang oleh pertanahan ya. Kalau boleh bisa kita duduk minggu depan pada hari Selasa karena di sini biasanya kita duduk dulu kita lihat ini supaya kita bertindak juga jangan gegabah. Kadang-kadang orang juga punya strategi ya disuruh-suruh kita ke depan padahal dia ada keperluan sama dengan tindakan kita. Terima kasih itu sarannya. Cuma saya ingatkan begini, kita ini kan mengelola pemerintah. Pemerintah itu kita ini adalah Kabupaten Aceh Barat, adalah bagian dari NKRI Negara Kesatuan Indonesia yang mengelola 12 kecamatan. Yang kita satu kabupaten kita kelola dari 400 sekian kabupaten Indonesia. Yang kita kelola ini sebenarnya bagian daripada negara. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya ini kita satu hati Pak. Itu Kadus, KU, Kecil, Sekdes, sampai dengan Pak Bupati, Pak Camat, para kepala dinas, para asisten, Rawani, dan Bapak Bupati, itu ada kita pemerintah Pak. Di satu sisi kalau orang bapak-bapak itu memang masyarakat adalah warga kita. Tapi pada konteks yang lain, bapak itu adalah bagian dari pemerintah kecil. Jadi keluhan itu ke bapak oke. Nanti dari pemerintah itu juga sampaikan kepada kami. Kenapa? Kita satu nih. Saya, Pak Kecil Darwin, Pak Camat, Kecil Ali, sama kita satu pemerintah. Struktur kita itu sampai ke bawah. Itu sebenarnya kekuatan pemerintah. Ada 30 kalau nggak salah lebih kurang ada 5, mungkin ada 3 KO, 3 KC, ada Sekdes, ada Kadus, ada Kapun. Coba diberdayakan semuanya, bukan hanya di Ujung Baru, saya selalu sampaikan. Bukan di Ujung Baru atau Ujung Baru, semua itu di 321 kampung itu ada kekuatan pemerintah. Kalau struktur ini kita gunakan, lemah pemerintah di mata masyarakat. Makanya kita banyak kopong-kopong, bolong-bolong. Pemerintah ini nggak memberikan pelayanan ya ini ya itu. Kenapa? Yang tadi sudah diberikan kewenangan belum berfungsi dengan baik. Nah ini. Jadi oleh karena itu saya berharap mungkin juga harapan Pak Pi tadi kita dalam hal ini kebetulan konteksnya di Ujung Baru dan Ujung Kala. Mari kita sama-sama Pak. Di 3 Ujung Baru Ujung Kala pekat jajak rumah kunci. Pekat jajak waktu. Nah ini. Pulau masyarakat kan memang tidak kampung. Nanti kita sampaikan, nah salurnya ini minatnya banyak. Oh, kena ke parking, kena ke perdagangan, kasih ke perdagangan. Ya, urusan teknisnya nanti udah jatuh ke dinas dan badan terkait. Asisten 2 masih ada sampaikan? Sebelum dia badan ini boleh. Baik, terhadap kesimpulan rapat kita sebelum itu dapat kami sampaikan, 1. Membuat himbauan surat keputusan bersama Forkopimda terhadap jangka pendek. 2. Melaksanakan Terus itu koordinasi di Kesbangpol jangan lupa. Siap. Karena orang itu yang punya ini, punya sedikit. Sudah dimasukkan di dalam Catatan. 2. Melaksanakan penertiban penataan dan tindakan berkelanjutan sampai ke kondisi pedagang tertib berdagang. Ya, seperti sasaran masuk ke pasar ini nanti terus dilakukan tindakan. 3. Dinas teknis untuk segera membuat mapping sesuai area tugas pokok dan fungsi seperti tadi PUPR dengan wilayah.
Ancol berhubungan dengan masalah permohonan daripada ini, kemudian area parkir berkaitan dengan BPI dan pedagang ikan, perdagangan berkin dengan tata drainase lingkungan. 4. Dukungan anggaran dalam menata lanjutan. Mungkin di perubahan ini kita undang juga Pak Asisten ini dari Bapeda bagian bagaimana mendukung program ini melalui pembiayaan. 5. Untuk jangka panjang menyusun kanun perdagangan di 2024. Itu saja kesimpulannya. Selanjutnya kami mengalihkan semua. Bang Jamil tadi mana? Kapan turunnya sama Pak Uci Ali? Sekalian dengan perdagangan. Atau nanti diundang dia, Pak Uci, undang bertim untuk melihat drainase. Itu kan keluhan sudah lama kan disebut. Kita bilang sudah selesai, masyarakat masih cium itu juga. Kita turun kadang-kadang turun itu memberikan sedikit ini juga. Ya, kita turun dalam minggu ini atau minggu depan harus turun. Sore ya. Sore. Mana tahu minta. Telepon dia apa di sini. Dia tahu ini. Baik. Saya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu yang hari Jumat Pak ya, saya tidak memperhatikan membuka Jumat, saya lalu saja. Jadi saya sebenarnya syarat yang pertama, kami sangat mendukung apa yang telah diputuskan tadi. Yang kedua, perlu kita adakan imputasi kembali Pak ya, para pedagang dengan lapak, jumlahnya berapa? Kira-kira balan nggak ini antara lapak sama jumlah pedagang? Terus apabila tidak balan antara jumlah pedagang sama lapak ya, otomatis kan banyak pedagangnya Pak ya. Jadi seharusnya kita cari solusi yang bagus, yang mau yang kapan bagus bagaimana Pak. Karena kalau kita nanti mencederai hati para pedagang Pak. Karena ini masalah ini kurang banyak Pak ya. Seperti yang disampaikan tadi masalah sepanjang sungai kan irigasi dari tempat bangunan dari ada normalisasi itu. Saya kira di atas sungai itu bisa dibangun Pak. Ruko-ruko mungkin dikelola dengan baik. Sebaik mungkin saya kira tidak ada masalah. Terus kalau dibilang tadi sama Bapak tadi ya, bisa atau tidak bisa, saya kira bisa karena yang buat peraturan kan kita. Kalau dikelola di situ misalnya di ruko-ruko kecil-kecil gitu kan, dikelola sama baik. Kayak gitu apabila dilaksanakan normalisasi tidak mengganggu kegiatan normalisasi, saya kira tidak ada jadi masalah Pak. Kita bayangkan aja Pak, sepanjang sungai itu kan lebar panjang gitu Pak. Nah, bisa berapa ruko yang dibangun di situ? Itu tadi untuk menempatkan itu, atau tadi solusinya yang disampaikan sama Pak Asisten tadi ya, dicari ke tempat yang baru, pasar yang baru, ditempatkan mereka di sana. Tapi apabila itu tidak mungkin terjadi, ya, itu tadi dikelola sedemikian rupa, saya kira jadi tidak ada masalah. Dan kita pernah ingat ya, atau mungkin Pak Anies waktu jadi gubernur kemarin Pak, sungai yang begitu keruhnya Pak, hitam pekat seperti itu. Yang impossible untuk jadi jernih aja bisa dibuat jernih sama mereka Pak. Nah ini kan kita kan cuma kecil ini Pak masalahnya ini Pak. Untuk mengatur pedagang yang segini itu, apanya sebenarnya nggak begitu repot. Cuma bagaimana permasalahan ini kita sikapi dengan baik. Jadi kita tidak mencederai mereka dan kita buat tempat mereka yang bagus. Seperti yang soal tadi sepatu itu tadi. Saya kira itu sebetulnya tidak begitu rumit. Nah sungai itu kan punya Pemda itu. Gak ada masalah saya kira kalau dibangun ruko-ruko itu sepanjang sungai itu, tapi tidak mengganggu dan dibuat seindah mungkin. Itu bisa menarik ke depannya kalau itu kita bangun secara permanen dan bagus. Tapi tidak mereka yang bangun, tapi dikoordinir sama Pemda. Atau mungkin kalau Pemda tidak ada dananya, mungkin bisa dibangun sama desa. Desa yang bangun, dibuatkan yang sedemikian bagus, nanti desa yang ngambil. Kalau seperti yang kalau mereka bangun sendiri itu tadi yang disampaikan sama Pak Asisten satu, ompak-ompak yang di bawahnya itu tidak mereka cabut sehingga air tersumbat. Tapi kalau dibangun sedemikian rupa, saya kira bagus. Kan lebar rumah itu Pak, sungai sepanjang jalan itu Pak. Itu kan yang buatkan aturan kita sendiri. Kenapa kita harus ragu untuk membangun bangunan di situ? Yang penting pada saat membangun kita perhitungkan pada saat nanti normalisasi ini tidak mengganggu gitu loh. Misalnya Biko masuk mengenai normalisasi, mungkin bagaimana Biko itu bisa mengambil bahan-bahan endapan lumpur yang ada di bawah itu tidak mengganggu ruko tadi itu. Saya kira tidak jadi masalah. Ya kita bayangkan aja harus begitu sulitnya Pak ya. Sungai yang begitu pekatnya itu bisa dinormalisasi, bisa bagus
Bagaimana caranya? Itu cuma kecil kalau kita ini maaf Pak, saya bukan membandingkan Jakarta Pak ya, tapi saya pernah hidup di sana gitu loh Pak. Zamannya Pak Anies gitu. Itu bagaimana itu semua yang paketnya kayak gitu itu bisa bagus dan tidak mencederai para pedagang seperti itu. Nah kita bagaimana caranya kita menyentuh mereka gitu. Kita tidak mencederai pedagang bisa diayomin, bisa berjualan di situ dengan nyaman dan bagus seperti itu. Saya kira peraturan itu kita yang buat di situ. Itu saran saya yang pertama. Terus yang keduanya lagi untuk masalah peraturan yang disampaikan tadi sama Pak Kasat itu betul ya, itu peraturan yang kita perlukan juga untuk para pembeli Pak. Karena kalau pembeli nggak ada aturannya juga kayak semprau. Masuk masalah parkir, mungkin masuk ke dalam pasarnya itu mungkin dibuat peraturan. Mereka tidak boleh membawa sepeda motor ke dalam. Cukup parkir di luar, mereka belanja di dalam. Sudah terpenuhi kebutuhannya, keluar bawa dagangannya bawa pulang. Nah kalau mereka bawa sepeda motor ke dalam, semprau. Betul kan Pak? Semprau kan? Karena saya sudah pernah juga belanja di sana sama istri bawa sepeda motor, jalan aja susah karena banyak sepeda motor dalamnya. Makanya dibuat peraturan nanti seperti itu. Nanti kan ada juru parkir ini Pak, yang udah dikelola nanti sama Pak Kecil nanti kan. Jadi ada anak mudanya situ. Jadi misalnya ada anak mudanya situ, misalnya ada orang yang mau dagang baru lagi jualan di lapak, otomatis kan diusir sama tukang parkir. Seperti itu. Termasuk misalnya pembeli ini yang mau masuk ke pasar bawa sepeda motor dan dilarang. Jangan masuk sepeda motor, parkir di sini, bayar di sini. Mereka berdagang di berjualan di belanja di dalam pasar, keluar baru pulang. Kalau itu dibiarkan aja, ya akan semrawut. Karena pembeli juga di situ harus diatur, bukan pedagang saja yang diatur. Seperti itu. Saya kira itu aja Pak, saran dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Mismi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Pak Fauzi kan terlibat. Boleh nggak satu hari kita para kepala SKPK belanja sayur semacam endorse mereka yang sudah masuk kan? Kita belanja sayur, belanja ikan, belanja buah di situ. Oke, tidak Pak Fauzi, Ibu Pak Gori. Jadi tidak bisa kita parkir di situ, diatur aja satu hari. Coba kasih ide sama Bapak Muhammad. Cocok. Hah? Belanja kita beli sayur kan, habis itu naik mobil ada ini. Belum belanja antara 50 sampai 100 ribu selesai. Kita mau endorse kan. Untuk ini kasih apa? Untuk semangat. Ya, semangat mereka. Mereka kan masuk ke dalam. Pak kami anak-anak yang belum. Hah? Beda dulu tapi itu yang belanja hari. Kita bawa ikan, mau beli. Ya, satu hari berbelanja di pasar bina usaha. Ya, baik. Mungkin bapak ibu sekalian tadi memang sengaja saya lupa Pak, karena ada mekanisme dialog itu dialog tanpa berbicara tanpa ketua. Kalau di dalam tes kita untuk GPT itu memang ada namanya less leader tanpa pimpinan. Tapi suatu dual itu berjalan begitu harmonis, orang bisa menyampaikan semuanya tanpa terbebani. Nah ini modelnya kayak gini, Ini rapat-rapat ini saya rasa perlu kita kembangkan ke depan Pak. Kenapa? Karena kebanyakan selama ini kita rapat terlalu terfokus kepada yang satu orang, tidak bisa berdialog dengan luasa. Jadi undang-undang ini anak itu sampai tubik dari luar rapat kalah ketua pegang. Karena tegaklah. Jadi saya rasa sampah itu ya nanti ini papi ini sebenarnya lagi mencari siapa yang jadi korban ini yang sempat. Sampai hari ini belum dapat. Kayaknya perlu kerjasama sama ini Populanya baru untuk buat videonya ya, di Bulaya buat video. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertama saya sampaikan atas kehadirannya dan juga terhadap sumbang saran pikir yang saya sampaikan pada forum ini. Mudah-mudahan beberapa hal yang sudah kita simpulkan itu bisa kita tindak lanjuti terus dalam segera supaya masalah yang timbul itu merupakan bagian daripada action kita kemarin, dan itu memang sudah dari awal kita sadari pasti akan muncul seperti itu. Dan juga terakhir
bagaimana himbauan kita bersama, mari Pak kita sama-sama jaga kekompakan. Jangan dibiarkan kawan kita sendiri-sendiri di pasar itu, padahal kita banyak. Yang biarkan orang Satpol PP ngurusi orang luar sayur. Dia usahanya khusus menitipkan mereka, menantar mereka, membantu mereka membuat dagangannya. Juga demikian yang lain, dinas yang lain. Coba kasih satu sentuhan, misalnya dinas pangan tadi satu sentuhan. Mungkin Pak dengan narik paranek, kan anak dari awal pegang paranek. Kan anak kamu dulu. Kalau jadi saya keluarnya itu Pak, sayurnya layu jam 12 ada layu saya. Karena Pak buat panas itu. Juga yang lain fasilitas itu sentuhan-sentuhan kecil Pak Boji yang nampak. Mungkin sebenarnya Pak Boji lebih banyak berkreasi. Nanti Pak Boji kayak ini sana ini dinas ini. Saya rasa ini perlu diteruskan, dikembangkan untuk tidak 100% ada masalah, tapi sudah ada tata kelola pasar yang baik di sana. Mungkin ini yang bisa kita simpulkan. Tadi sudah sampai yang Pak Boji. Himbauan saya terakhir, Pak, sama-sama kita jaga. Pak Boji, Camat, Pak Kadus sama-sama. Belum memang anak di malam itu. Tentu yang Pak Pi kerja sampai jam berapa malam itu. Tahu saya, rasa sampai jam berapa itu. Kalau dibilang orang perhubungan dia jam 6 itu nggak ada. Tahu saya, itu nggak saya gemblek ya. Anak, udah ponang banyak anak. Tahu saya. Ilmu nak belanja. Cuman ya, cara masing-masing lah untuk melihat kinerja orang. Terima kasih dengan kuasa Allah. Sambil berkelakar saya mungkin ada tersinggung. Memang ini saya coba berdayakan. Saya orangnya juga tak terlalu formil. Kalau ada yang Bapak butuh perlu bisa mana saja saya siap. Terima kasih. Mungkin penutup saya kembalikan ke Pak Boji atau saya tutup terus. Dengan segala kerendahan hati dan memohon dari Allah supaya apa yang sudah kita sampaikan tadi dibantu oleh Tuhan, dibantu oleh Allah agar kita lancar dalam bertugas, aman, nyaman. Satu yang perlu kita baik kita kerjakan dalam Aceh Barat. Bendera Aceh Barat ini nggak boleh ditarik. Siapapun kita, apapun bajunya, apapun dinasnya, mari sama-sama berkontribusi Aceh Barat yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.